Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar di sore hari ini, di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 ya. Jadi ada seorang teman menelepon saya karena saya jarang nulis di medsos. Jadi pertanyaannya ini, mohon maaf, yang memegang handphone ini apakah Pak Asepnya masih hidup gitu ya. Jadi rupanya sekarang itu kalau tidak nulis di medsos diduga sudah meninggal dunia gitu ya. jadi 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 banyak sekarang saya mendapatkan WA begitu itu. Kalau misalnya saya tidak nulis di Facebook, tidak ada di Instagram, tidak ada di LinkedIn, lalu ada ke WA saya gitu ya. Kalimatnya adalah begitu. Jadi bersyukur saya masih diberi kehidupan ya. Alhamdulillah juga pernah menikmati ragam varian dari COVID ini. Ya alhamdulillah juga masih banyak orang-orang yang mendukung lah gitu ya, keluarga gitu, tetangga, kolega ya, sehingga kita walaupun isolasi mandiri kita bisa tetap sehat. Dan ini adalah menjadi tema besar saya rasa di era pandemi ini. Karena judulnya ini adalah professional development, jadi sebenarnya ada satu materi yang lagi ditunggu-tunggu Bu Sophie. Jadi justru materi ini adalah menjadi materi yang akan mengikat seluruh materi. Gimana cara dapat duit dari jadi konselor? Gimana cara dapat duit dari jadi psikolog? Nanti kayaknya itu ada satu materi tersendiri Bu Sophie kita buat di Januari 2022 aja. Ya. Karena memang itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan itu datang ketika saya melatih calon psikolog-psikolog baru gitu ya. Jadi memang tidak ada kurikulumnya tuh di kampus tuh. Nah, jadi mereka udah belajar banyak kompetensi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana kompetensi itu menjadi uang. Nah, itu kita akan susun aja di Januari 2022 ya. Oleh KMS lah. Jadi biarin KMS yang pertama kali gitu. Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan tema itu. Nah, kita sekarang ada lima tema yang akan diselenggarakan oleh 4 Kang. Yang baru 4. Yang semuanya lah kita kenalin aja. Akan ada 5 yang akan dilakukan dari kalau mulai lengkap 6 Kang. 6 ya? 6 ya. Jadi ada 6 materi yang akan diselenggarakan oleh KMS ini, yaitu yang terdekat besok hari Sabtu Minggu adalah Grow Your Growth Mindset. Kemudian setelah itu bulan September itu akan ada tentang how to become marital counselor ya, couple and marital counselor and psychotherapy. Dan itu sudah pas ketiga itu. Ya. Kemudian juga nanti di bulan Oktober juga akan ada materi tentang brief psikoterapi. Kemudian akan ada materi tentang stress management. Kemudian akan ada materi tentang empowering your inner self. Kemudian akan ada materi berkaitan dengan terapi fokus emosi. Ya. Nah, jadi materi-materi ini yang akan kita bawakan di dalam akhir tahun ya, atau misalnya saja ini kita bisa anggap aja semester kedua di tahun 2021 bersama KMS. Nah, sekarang 10 menit ini akan saya jelaskan tentang materi Grow Your Growth Mindset ya. Jadi Grow Your Growth Mindset itu adalah berangkat dari sebuah buku yang merupakan hasil penelitian dari namanya Carol Dweck. Ya, Carol Dweck ini adalah seorang psikologis. Dia adalah melakukan sejumlah penelitian, utamanya di dalam konteks pendidikan dan di dalam konteks karir dan dalam konteks olahraga dan dalam konteks relasi. Dari penelitian dia tentang itu, dia kemudian adalah membuat semacam tipologi bahwa seseorang itu adalah mempunyai, katakanlah saja, semacam 2 kutub. Ya, dia berada di dalam 2 kutub mindset. Nah, sekarang kita harus sepakati dulu mindset itu apa. Sederhananya kita menggunakan cara yang sederhana saja dulu. Mindset itu adalah bagaimana cara Anda menggunakan pikiran Anda, bagaimana cara Anda mengarahkan pikiran Anda, bagaimana cara Anda mengorientasikan pikiran Anda. Bagaimana cara Anda mengambil sudut pandang tertentu.
Nah, berangkat dari pengertian mindset yang sederhana itu, Carol Dweck melihat bahwa manusia itu seakan-akan berada di dalam dua kutub ya. Kutub yang pertama adalah yang namanya fixed mindset. Kutub yang kedua adalah growth mindset. Nah, tentunya saja fixed mindset dan growth mindset ini sendiri berarti ada semacam asumsi-asumsi tertentu gitu ya. Kalau orang yang namanya fixed mindset, maka salah satu asumsinya dia menganggap misalnya saja bahwa seseorang itu nggak mungkin kecerdasan itu tetap misalnya. Nggak mungkin orang itu menjadi berubah kecerdasannya. Kalau orang udah bodoh ya goblok aja terus. Kalau misalnya dia udah nggak becus, percuma diajarin apapun juga. Kalau misalnya saja orang-orang seperti ini ya nggak usah dideketin segala macem gitu ya. Capek juga lah gitu membuat berbagai macam upaya untuk membantu orang ini. Nah, cara berpikir seperti itu adalah fixed mindset. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam dunia permainan, ya, kalau katakanlah di dalam dunia pertumbuhan, dunia pengasuhan, maka kita ngelihat hampir semua orang tua tanpa sadar kalau ngadepin anak dan dia suka dengan hadirnya anak, maka dia menggunakan cara-cara yang sebenarnya tidak fixed mindset, tetapi dengan growth mindset. Misalnya saja, ayo kamu bisa. Itu berarti kan, ayo kamu jalan terus. Jatuh juga nggak apa-apa. Ayo papa bantu berdiri misalnya. Cara-cara bertindak seperti itu adalah menunjukkan sebenarnya adalah pada diri seseorang itu sebenarnya dia berasumsi bahwa seorang anak itu akan tumbuh. Seorang anak itu yang awalnya barangkali nggak bisa melakukan sesuatu adalah kalau dirangsang bisa melakukan sesuatu. Seorang anak itu adalah selalu ada celah gitu untuk melakukan perbaikan gitu dari tahapan-tahapan perkembangan sebelumnya. Nah, cara berpandang seperti ini yang melihat bahwa kecerdasan itu akan berbeda, kecerdasan itu bisa dilatih gitu ya. Kemudian keahlian itu bisa dilatih, keahlian itu bisa diedukasi. Itu adalah pandangan-pandangan growth mindset. Nah, jadi di dalam workshop nanti tentunya saja itu akan dibedah banyak ya, tidak seperti yang sekarang ini, akan dibedah banyak. Dan Anda juga akan diberikan semacam inventory yang untuk mengukur apakah saya ini cenderungnya dalam berbagai macam konteks kehidupan cenderung ke fixed mindset atau cenderung ke growth mindset. Nah, itu yang nantinya kita akan lihat sehingga Anda melihat bahwa ternyata dalam sejumlah penelitian Dweck sendiri tidak ada orang yang sebenarnya adalah berada di dalam satu kutub, itu nggak ada gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sering kali loncat-loncat. Dalam konteks ini kita cenderung ke fixed mindset, dalam konteks lain kita cenderung ke growth mindset. Nah, lalu pertanyaannya kenapa harus belajar begini kita sebagai psikolog atau kita sebagai people helper? Kenapa kita perlu belajar kayak gini? Karena tentunya akan beda. Kalau misalnya Anda sebagai psikolog, Anda berpandangan gitu cenderung kepada fixed mindset, maka barangkali Anda dari awal udah tahu, udah orang kayak gini mah percuma lah ditolong juga. Gitu ya. Maka pendekatan-pendekatan Anda kepada orang itu atau upaya-upaya Anda dalam rangka melakukan konseling, dalam rangka melakukan terapi akan berbeda gitu ketika Anda menggunakan pandangan tentang fixed mindset. Sama misalnya katakanlah saya perlu melatih psikolog-psikolog baru. Kalau saya mempunyai pandangan saya fixed mindset, saya udah terpaku begitu misalnya dikasih tahu orang ini kecerdasannya cuma sekian, nilainya sekian. Percumalah Kang Asep ngajarin orang ini yang bisa-bisan juga, dia akan cuma sampai ke situ. Nah, jadi bisa bayangkan bahwa pandangan saya gitu tentang seseorang itu, apakah saya dipengaruhi oleh fixed mindset atau growth mindset, itu akan mempengaruhi bagaimana approach saya, bagaimana pilihan-pilihan teknik yang akan saya lakukan, bagaimana saya akan melakukan pendekatan, bagaimana saya melakukan hubungan gitu dengan orang yang akan saya latih. Nah, jadi jelas gitu ya. Artinya berarti gini, kenapa ada seorang klien bisa berhasil dengan psikolog A tetapi gagal dengan psikolog B? Kira-kira begitu. Kan ada tuh klien-klien yang begitu. Nah, itu saya pernah melakukan beberapa penelitian kecil lah ya, penelitian dalam rangka praktik aja. Dan ternyata memang pandangan-pandangan si psikolog itu sendiri yang akan menentukan relasi dia dengan klien. Jadi kalau si psikolognya adalah memandang fix gitu ya,
repot itu. Sehingga seakan-akan tidak ada ruang untuk melakukan perubahan pada diri kliennya. Nah, begitu juga people helper. Nah, di dalam konteks yang kita pelajari ini, tantangan adalah growth dan fixed mindset ini adalah sebenarnya lebih ke nantinya adalah dalam aplikasi dalam tema-tema kehidupan. Nah, tema-tema kehidupan dalam konteks apa saja? Yang pertama, tentunya saja adalah dalam tema relasi. Nah, di sini saya membaca ada sejumlah teman-teman psikolog dan sejumlah people helper yang memang banyak berkaitan dengan konseling relasi atau hubungan. Nah, sama misalnya seorang suami yang memandang istrinya dengan menggunakan pendekatan fixed mindset, dia udah frustrasi sudah. Istri saya nggak percuma ngobrol sama istri saya, percuma ngomong sama istri saya, dia nggak akan berubah. Ya udahlah, peluangnya cuma ada dua, terima apa adanya ya atau jengkel terus gitu seumur hidup, gitu kan akan begitu. Nah, sehingga katakanlah ketika ada area-area perubahan, mereka tidak akan melakukan gitu area-area perubahan seperti itu. Nah, jadi akan berbeda misalnya saja kalau saya mempunyai pandangan growth mindset. Oh, istri saya memang barangkali kecepatannya berbeda dengan saya, tetapi masih ada ruang untuk melakukan perubahan. Kalau toh dia gagal, saat ini kita bisa semangati sehingga besok dia bisa berhasil. Otomatis pendekatan-pendekatan relasi suami istri pun dipengaruhi oleh pandangan saya tentang apakah saya cenderung fixed mindset atau growth mindset. Itu dalam relasi sosial, dalam relasi dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, gitu ya. Apakah saya ngelihat orang itu adalah seakan-akan terjebak ke dalam sebuah label, gitu ya. Kalau misalnya saya berespon terhadap orang dan di situ tidak ada ruang untuk melakukan perbaikan dan ruang itu seakan-akan tertutup untuk melakukan perbaikan, maka seakan-akan di situ adalah saya terjebak ke dalam fixed mindset. Tetapi kalau misalnya saya ngelihat tetangga saya, katakanlah dia melakukan kekeliruan saat ini, tetapi saya juga ngelihat bahwa kekeliruan seperti itu wajar karena dia baru mencoba di dalam tema-tema ini dan masih ada ruang perubahan untuk melakukan perbaikan, maka berarti di situ saya menggunakan growth mindset. Otomatis akan berbeda gitu approach saya dengan orang-orang tadi, gitu ya. Orang-orang tadi tergantung mindset yang saya gunakan. Nah, yang ketiga adalah dalam konteks tentunya saja kerja, ya, dalam konteks profesional. Nah, dalam konteks profesional itu memang akan berbeda gitu. Dulu saya pernah menjadi human capital director di beberapa multinational company. Dan alhamdulillah gitu ya, seringkali beberapa perusahaan yang saya bekerja di sana mendapatkan award dalam bidang human capital management gitu ya. Nah, dan seringkali kita juga ngelihat gitu ada beberapa perusahaan yang sebenarnya sistemnya bagus tetapi kenapa menjadi tidak efektif, tidak efisien. Nah, dalam penelitian-penelitian kami di Kamar Dagang dan Industri, dulu saya menjadi ketua komite perdagangan di Kamar Dagang dan Industri, sehingga saya mungkin melakukan untuk penelitian-penelitian di sejumlah perusahaan. Dan di situ bisa ditemukan gitu bahwa orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang tidak efektif atau tidak efisien itu sendiri dipengaruhi oleh pandangan para leadernya. Apakah leadernya itu sendiri cenderung ke fixed mindset melihat anak buahnya atau cenderung growth mindset dalam memandang anak buahnya. Nah, artinya walaupun orang-orang ini diberi pelatihan, tapi kalau misalnya saja leadernya seperti di dalam fixed mindset seperti itu, maka seringkali memperlakukan anak buahnya itu sendiri adalah seperti di dalam benak dia. Nah, sehingga seringkali memberikan labeling. Nah, sehingga orang-orang yang diberi label ini terkena dalam fenomena psikologi yang namanya self-fulfilling prophecy. Ya. Atau nubuat yang terjadi. Atau ramalan yang terjadi. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para leader itu, labeling-labeling yang diberikan oleh leader itu, pada dasarnya adalah nubuat ya atau ramalan gitu ya. Kalau makin dipercaya, makin diyakini dan makin jadi. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya adalah fixed mindset, growth mindset ini adalah dalam rangka pengasuhan. Nah, otomatis sebenarnya secara alamiahnya para orang tua ya, orang-orang yang senang melakukan pengasuhan itu secara alamiahnya growth mindset. Ya, secara alamiahnya. Kalau misalnya kita ngelihat misalnya ada pasangan muda gitu ya baru punya anak,
dan anaknya udah minta sepeda gitu ya, kemudian mereka melatihkan anaknya itu bersepeda, maka kita lihat di dalam dunia permainan itu adalah mereka menggunakan approach growth mindset. Menyemangati untuk mencoba, menyemangati kemudian untuk bergerak, menyemangati untuk berusaha, kemudian mendampingi pada waktu misalnya terjadi kekeliruan, kegagalan, sehingga mereka bisa bangkit dan resiliensi dari tema-tema itu. Nah, akan berbeda tentunya saja dengan orang-orang yang menggunakan pendekatan fixed mindset ya gitu. Jadi kalau misalnya orang tua menggunakan pendekatan fixed mindset, maka dia akan masa yang gitu aja nggak bisa, masa gitu aja nggak becus. Emang kamu mah dari dulu nggak becus, emang. Nah, tentunya saja akan larinya adalah ke tema-tema seperti itu. Nah, di dalam workshop berkaitan dengan grow your growth mindset ini, otomatis nanti para peserta akan belajar pertama tentunya saja self assessment, mengakses diri sendiri. Yang kedua berarti akan melakukan juga self assessment di keseluruhan tema, terutama 4 tema tadi ya, di tema diri sendiri, di tema dengan keluarga, di tema dalam rangka profesi, di tema dalam rangka pendidikan dan pengasuhan tentunya saja. Dan kemudian nantinya juga akan, kalau misalnya saja Anda tahu, oh saya selama ini cenderung ke fixed mindset. Bagaimana saya perlahan-lahan lebih menumbuhkan growth mindset saya. Maka berarti nantinya juga ada langkah-langkah membuat perencanaan-perencanaan bagaimana supaya growth mindset itu lebih tumbuh, lebih berkembang gitu dalam kehidupan. Nah, kemudian juga nanti akan ada beberapa latihan-latihan. Latihan-latihan itu adalah berkaitan dengan tema-tema yang ada kaitannya dengan growth mindset tadi dalam ragam konteks. Nah, kalau di sini sekarang hadir Pelita apakah hadir? Ibu Pelita? Belum rasanya, Kang. Belum ya, oke. Nah, jadi demikian teman-teman. Penjelasan singkat dan kegiatan ini insya Allah akan diselenggarakan Sabtu dan Minggu 28-29 Agustus 2021 dari jam 8 sampai jam 17.30. Jadi dalam setiap harinya itu akan ada 4 sesi. Jadi dalam setiap sesi itu akan ada sekitar 90 menit lah jadi Zoom. Kemudian ada 15 menitnya adalah dalam rangka saya memberikan penjelasan tentang tugas dan tanya jawab gitu kalau ada. Nah, itu berarti 8 sampai 9.45, nanti lanjut lagi adalah 10 sampai 11.45 atau 10.15 sampai jam 12. Kemudian nanti masuk lagi 13 sampai 14.45, kemudian nanti 15.15 sampai 17.30. Nah, besoknya juga demikian. Nah, supaya memang ada dialog, ada pertanyaan, maka kita juga menyiapkan Telegram group. Maka semua tugas, e-book, buku kerja itu adalah akan ditampilkan, quiz-quiz gitu ya, polling akan ditampilkan di grup Telegram. Nah, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan semacam sertifikat, diberikan waktu 1 minggu untuk mengerjakan tugas, dan seluruh tugas itu dikirimkan lewat Telegram. Kira-kira demikian. Nah, jadi Bu Sofi nanti tinggal melihat Telegram aja gitu. Coba nih siapa saja yang udah mengirimkan tugas di grup Telegram itu. Kira-kira demikian untuk materi yang pertama. Baik, Bapak Ibu, ada yang pengen dipertajam boleh ya langsung ya Kang Asep ya? Langsung aja, cuman barangkali waktunya kita udah terbatas. Waktunya terbatas. Berarti penanyanya satu aja, Mas. Satu aja penama, monggo. Untuk memperdalam mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti model-model untuk menumbuhkan mindset seperti yang tadi dijelaskan Kang Asep, monggo. Mungkin dikulik dulu supaya mantap nanti mengikutinya ya. Satu penanya. Silakan Resen kalau itu Mbak Mira langsung. Silakan Mbak Mira langsung. Satu ya. Silakan Mbak Mira satu. Terima kasih Pak Munir. Singkat Mahatur nuhun Kang Asep.
atas kesempatannya. Ini mau berarti pendekatannya lebih ke humanistik ya, Kang Asep? Saya saat ini relatif barangkali karena ilmu itu eklektik ya, ilmu itu eklektik, maka barangkali sulit Anda bisa menemukan psikologi positif di situ, Anda akan menemukan psikologi humanistik di situ, Anda akan menemukan psikologi belajar di situ, Anda akan menemukan beberapa tema-tema psikodinamik karena ada tema-tema unconscious di situ gitu ya. Anda juga akan menemukan juga beberapa tema-tema psikologi transpersonal di situ. Jadi baiknya sih kalau saat ini kita eklektik saja. Oke. Jelas ya, Bung Hera. Ini Sami. Oke, mengingat waktu, lanjut Kang Asep untuk yang kedua ya. Baik, yang kedua sebenarnya adalah materi ini adalah di awal September ya. Jadi selisih 1 minggu lah. Jadi tanggal 4 sampai 5 September itu insya Allah diselenggarakan. Saya nggak tahu udah keberapa kali ini ya. Udah keberapa kali tema ini dengan Bu Sofi. 3 Kang. Tahun lalu sebelum pandemi sekali. Ya toh. Terus itu yang offline ya? Itu yang offline ya? Yang offline tahun lalu. Terus yang kemarin itu April. Ya. April itu yang batch 2 online. Ya, online ya. Nah, jadi ini yang ketiga. Jadi ini adalah judulnya sih keren ya. How to become couple and marital counselor and psychotherapist. Nah, jadi brandingnya dapat itu, Kang. Kenapa? Brandingnya dapat dari judul. Oh iya. Personal branding dari alumni itu dapat dari judul itu. Dapat ya. Nah, jadi dan dapat order. Oh, dan dapat order ya. Jadi, nah mungkin sebelum saya bicara, coba Bu Sofi bercerita dulu lah apa sih testimoni dari peserta peserta batch sebelum ini. Oke, testimoni. Gara-gara gitu ya, gara-gara mereka ikutan ini gitu, gara-gara mereka ikutan. Iya, jadi gini ya teman-teman, kalau di YKMS setelah ikut kegiatan itu kita bikin lesson learn gitu ya. Lesson learn-nya itu berupa caption ya, caption yang ditampilkan di medsos dengan foto frame Twibonis. Nah, dari situ teman-teman menuliskan apa manfaat dari materi yang disampaikan oleh Kang Asep. Dari sekian banyak materi pasti ada yang menarik atau yang paling beneficial buat teman-teman peserta. Nah, itu yang dibuat captionnya, kemudian kita lombakan dapat hadiah buku, dan dari tampilan upload mereka di medsos itu, teman-teman dapat order. Dapat order jadi narasumber atau jadi konselor. Jadi dijabri orang untuk konseling masalah perkawinan atau jadi narasumber untuk webinar tentang pernikahan begitu. Nah, itu output ya. Kalau bicara soal ngapain sih ikut pelatihan gitu ya, ternyata output teman-teman. Jadi kalau boleh bilang balik modal gitu ya. Karena manfaatnya lebih besar yang didapatkan gitu ya. Hanya dengan 2 hari teman-teman akan mendapat materi yang lengkap gitu ya. Kalau dibandingkan dengan misalkan narasumber lain, pasti ada kekhasan ya dari Kang Asep ya, karena beliau tadi eklektik itu bisa menggabungkan dari berbagai pendekatan psikologi begitu. Begitu Kang. Baik, terima kasih Bu Sofi. Jadi mungkin saya dulu ikut pelatihan Kang Asep langsung dapat telepon dari HRD perusahaan besar Kang Asep. Yang mana? Forgiveness lah. Yang mana? Yang enggak yang yang di hotel apa itu ya? Amaris. Amaris ya. Enggak di hotel. Oh, yang grup terapi. Oh, yang penyintas kesehatan mental untuk penyintas. Ya. Lanjut Kang Asep. Baik ya, jadi teman-teman saya sepakat ini dengan KMS ini. Jadi KMS ini saya lihat betul ya, artinya gini. Kita ini ada dua hal yang harus kita latih ya. Yang pertama tentunya self development. Karena tadi ini judulnya kan ada webinar professional development, betul ya? Betul. Nah, namanya profesional itu, cirinya profesional itu adalah pertama adalah kompeten, kedua adalah taat kode etik, yang ketiga cuan. Ya, jadi ciri sesuatu profesional itu kalau nggak ada cuan itu belum profesional. Cuan itu berarti Anda harus untung. Nah, untung itu artinya berarti Anda mempunyai keberlimpahan. Nah, keberlimpahan sederhananya adalah ukurannya adalah uang atau sesuatu yang bisa dibeli dengan uang.
Nah, ini saya bocorin aja. Lalu definisi uang yang harus ada di dalam diri kita bukan uang untuk dibayarkan, tetapi bagaimana uang itu bisa tumbuh. Ya. Nah, uang definisi simpelnya adalah nilai tambah yang dipertukarkan. Nah, jadi kalau Anda ikutan workshop, Anda berarti menambah nilai tambah. Tetapi punya nilai tambah, tidak ujug-ujug Anda punya uang. Jadi kalau nilai tambah ini Anda dipertukarkan itulah barulah jadi uang. Nah, salah satu cara menggunakan pertukaran adalah dunia media sosial. Jadi Anda nulis di media sosial itu berarti Anda sebenarnya sedang menunjukkan bahwa saya sedang bertukar nih. Dan orang kemudian akan membeli gitu pertukaran Anda. Jadi kalau misalnya Anda ngikuti Facebook saya dan saya nulis apapun gitu ya, sebenarnya yang saya lakukan itu sedang melakukan pertukaran saja. Nah, yang membaca tulisan-tulisan saya kadang-kala juga saya nggak kenal siapa, tetapi dari orang-orang yang membaca tulisan-tulisan itu ada beberapa dari company, ada beberapa dari perorangan, ada beberapa dari komunitas, dan kemudian mereka memang memerlukan materi-materi itu dan mereka mengundang. Nah, jadi intinya adalah apa yang dilakukan KMS itu, kenapa ada penugasan membuat caption, membuat tulisan di medsos setelah itu sebenarnya adalah lebih ke merangsang atau menumbuhkan atau memancing growth mindset Anda supaya apa yang Anda pelajari itu segera menjadi pertukaran. Jadi bukan hanya self development saja, tetapi ada self advancement. Nah, seorang yang profesional itu adalah orang yang mau melakukan self development dan self advancement. Kira-kira begitu. Itu kalau dalam dunia MSDM lah kira-kira begitu. Nah, sekarang saya masuk ke dalam materi yang kedua ini. Itu adalah materinya adalah bagaimana memberikan mungkin orientasi gitu ya kepada para teman-teman psikolog atau para people helper untuk bisa memfasilitasi tema-tema yang ada kaitannya dengan pasangan ya dan keluarga. Nah, pasangan itu bisa orang yang baru akan menikah, baru orang yang barangkali atau sudah menikah, orang yang sudah menikah belum punya anak gitu ya. Itu adalah pasangan. Nah, atau bisa juga adalah orang yang sudah mempunyai menikah, sudah punya anak ya. Atau juga bisa orang yang sudah punya menikah, punya anak dan di rumahnya ada anggota-anggota dari keluarga-keluarga besar dia. Nah, di situ berarti ada beragam tema. Nah, temanya itu sendiri kita akan bagi menjadi bagaimana menyiapkan orang berumah tangga. Gitu ya. Nah, sehingga materi ini menjadi sangat penting gitu ya. Bagaimana orang rumah tangga itu harus ada tujuan, orang rumah tangga itu harus ada ketahanan. Nah, tujuan berumah tangga gimana cara bikinnya? Ketahanan rumah tangga itu apa indikatornya? Bagaimana menyiapkan mereka dengan kekuatan-kekuatan indikator-indikator ini? Nah, itu berarti ada masa yang sifatnya adalah sebelum pernikahan. Jadi ada tema-tema yang nanti akan kita bahas. Jadi kalau Anda nantinya akan melakukan yang namanya konseling premarital atau Anda akan menyelenggarakan semacam sekolah persiapan pernikahan, atau Anda akan misalnya menyelenggarakan suscatin, kursus calon pengantin gitu ya, maka Anda mempunyai materi-materi yang secara psikologis adalah cukup gitu ya. Nah, materi-materi yang saya siapkan itu berangkat dari pengalaman-pengalaman saya sebagai konselor tentunya saja. Pengalaman saya berkaitan dengan tema-tema itu sehingga ya materinya otomatis adalah gabungan antara pengalaman-pengalaman praktis, kemudian juga berarti teori-teori yang berangkat dari pengalaman-pengalaman praktis, dan teori-teori yang berangkat dari penelitian-penelitian akademik. Dan selain itu juga ada beberapa latihan-latihan yang berupa inventory, latihan menjawab persoalan-persoalan, latihan melakukan katakan saja studi kasus, itu akan kita lakukan. Nah, karena temanya dalam pernikahan itu banyak, ya, maka seluruh tema-tema di dalam pernikahan, ya, misalnya saja tentang bagaimana membuat tujuan pernikahan, kemudian bagaimana membuat roadmap pernikahan, kemudian bagaimana membuat
action yang terpenting di dalam pernikahan. Nah, itu penting bagi orang-orang yang menikah baru gitu, supaya alur atau jalur nikahnya untuk mencapai tujuan sakinah mawaddah warohmah itu jelas. Nah, karena umumnya kita itu adalah di Indonesia itu adalah kebanyakan muslim lah pastinya ya, secara populasi, maka entah Anda Nasrani, entah Anda Muslim, entah Anda Hindu, tetap peluang Anda untuk mendapatkan klien muslim besar. Sebagai psikolog berarti perlu tuh mengenal istilah sakinah itu apa, mawadah itu apa, rohmah itu apa, barokah itu apa. Nah, cuman apa bedanya kalangan agamawan, para ustadz, dengan kita psikolog? Nah, psikolog itu harus lebih detail dibandingkan mereka. Karena para ustadz barangkali how to-nya nggak, kalau ditanya how to bingung mereka. Nah, kita harus sampai ke how to sakinah, how to mawadah, how to rohmah. Mawadah itu misalnya saja adalah cinta, tetapi cinta yang ada kaitannya dengan gairah birahi. Supaya cinta atau mawadah ini terpelihara berarti ada action plan tertentu. Action plan-nya seperti apa? Nah, itu akan jadi rinci nantinya kalau akan behavioristik betul. Bagaimana cara mencium bibir, bagaimana cara memilin-milin. Nah, kira-kira begitulah. Jadi tema-tema seksualitas itu adalah tema-tema yang harus dibiasakan untuk berbicara nyaman kalau kita udah di tema-tema keluarga itu, karena nantinya akan pasti ada tema itu. Nah, kemudian jadi sakinah, orang sakinah selama ini cuma jadi doa doang, tapi orang how to become sakinahnya nggak pernah dibahas. Nah, otomatis di kita jadi ditulis sehingga menjadi action plan ujung-ujungnya. Jadi katakanlah orang yang konseling ke kita itu pulang dari tempat kita tuh udah punya rencana tindak lanjut gitu ya. Ada beberapa tindakan-tindakan real yang akan mereka lakukan dalam rangka sakinah, dalam rangka mawadah, dalam rangka rohmah, dalam rangka barokah. Nah, sehingga barokah pun nanti dibuat perencanaan, karena barokah itu ziyadatul khair. Nah, jadi ziyadah itu kan artinya bertambah, berkembang, meluas. Nah, jadi bagaimana misalnya Anda Asep nikah dengan Ai. Asep sebelum nikah punya 3 kebaikan. Ai sebelum nikah punya 3 kebaikan. Berarti kalau sudah nikah, Asep dan Ai bukan cuma jadi 6 kebaikan, tetapi menjadi 36 kebaikan. Nah, itu bagaimana tuh? Itu kan nggak bisa ngalir begitu aja. Perlu dirancang gitu. Apa yang bisa dirancang bersama dari kebaikan-kebaikan ini. Nah, kemudian juga ada yang namanya sakana. Sakinah tadi misalnya kita bahas. Sakinah itu berasal dari bahasa Arab dan kata sama akar katanya dari kata sakana. Sakana itu artinya adalah tempat tinggal, rumah, tenda. Nah, berarti kalau ada orang yang nikah tetapi nggak pernah membuat perencanaan punya rumah, berarti dia akan terkena al-maskanah. Al-maskanah itu penderitaan. Nah, asal katanya sama juga, sakana juga. Nah, tema-tema gitu. Jadi dari kaidah-kaidah bahasa Arab kita bisa melihat demikian. Nah, jadi nanti akan ada ketahanan keluarga, unsur-unsurnya apa saja, supaya bertahan apa. Nah, di situ ada aspek fisiknya berarti apa saja yang perlu dikelola, aspek kompetensi berumah tangganya apa yang perlu dikelola, kemudian juga aspek mengelola emosinya seperti apa, aspek mengasuh anaknya seperti apa. Nah, kemudian nanti akan ada beberapa tema-tema seperti stres di dalam keluarga, stres dengan pasangan, stres dengan diri sendiri, konflik, potensi konflik. Kemudian juga ada misalnya apakah pasangan itu cenderung di dalam 2 modus. Ini juga sama nih, ada 2 modus. Apakah modus yang pertama itu adalah cenderung ke modus equality, di mana saya merasa dengan pasangan saya adalah berada dalam kesetaraan di hadapan Tuhan, atau pola yang satu, pola dominans gitu ya, bahwa saya sebagai pria adalah lebih dominan dibandingkan istri saya, sehingga saya boleh mengintimidasi istri saya boleh menghukum istri saya boleh mengisolasi istri saya. Nah, dari 2 pola ini kita bisa ngelihat gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai konselor, kita bisa ngelihat, oh keluarga ini kayaknya pola komunikasinya cenderung intimidating misalnya. Nah, apakah memungkinkan untuk melakukan perubahan gitu, atau melakukan perubahan yang perorangan saja, atau melakukan perubahan ke dalam 2 orang sekaligus. Nah, kemudian nanti juga akan dibahas tentang jebakan-jebakan dalam rumah tangga gitu ya, dan bagaimana kemudian menghindari atau mengatasi jebakan-jebakan itu. Kemudian ada juga tema-tema yang ada kaitannya dengan bagaimana gitu si keluarga ini adalah
mampu resilience gitu ya dari tema-tema krisis-krisis yang mereka hadapi. Nah, harapannya otomatis berarti di situ ada si konselor itu juga nantinya adalah punya tools ya, punya tools, punya approach ya, punya alat gitu ya, sehingga di situ dipilih lah. Nah, itu adalah di bagian ujung dari materi how to become couple and marital counselor and psychotherapist. Kira-kira demikian untuk materi yang kedua. Ya alhamdulillah sih dari beberapa batch dengan Bu Sophie dan beberapa batch juga dengan IO penyelenggara yang lain ya, itu kita para peserta lah, ini pengakuan dari para peserta ke saya ya, mereka paling tidak adalah mendapatkan cakrawala gitu, apa yang harus dipersiapkan oleh mereka ketika mereka mendapatkan klien-klien dengan tema-tema itu. Nah, alhamdulillah juga mereka juga ada yang ngirim WA ke saya dalam bentuk berapa yang dikirimkan oleh klien kepada mereka. Jadi ada angka rupiah lah gitu ya. Ya saya senang-senang aja gitu ngelihat orang jadi kaya gitu ya gara-gara mereka tercerahkan lah di dalam tema-tema itu. Nah, yang ini produk karya. Ini produk dan karya dari alumni Marital Couple and Counselor Psikoterapis. Iya, jadi ini ada karya. Nah, ini juga salah satu upaya tadi dalam rangka membuat uang juga ini. Jadi yang dilakukan Bu Sophie pun bersama beberapa alumni-alumni itu adalah memaksa mereka untuk mencari satu segmen konseling gitu ya, dan menuliskannya di dalam sebuah artikel, dan artikel ini adalah menjadi kumpulan artikel gitu ya. Nah, alhamdulillah buku ini pun kan menjadi portofolio dari para penulisnya juga. Dan ketika jadi branding, Kang. Ya, dan ini adalah menjadi bagian dari branding, jadi sehingga mereka juga dikenal. Nah, insya Allah demikian. Oke ya. Nah, silakan Pak Munir, mungkin ada satu pertanyaan. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu untuk ngulik lagi supaya tambah mantep nanti mengikutinya. Satu aja Bapak Ibu, silakan raise hand atau langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat Kang Asep. Saya berapa kali ngikuti programnya. Insya Allah nanti saya ikut ini Ustaz. Insya Allah Tad. Panggil Ustaz Ustaz. Ya Allah. Baik Ustadz Hartono, terima kasih. Jombang, hujan Pak? Udah hujan? Belum. Belum ya, jadi masih kering ya? Iya. Belum panen. Materinya insya Allah cocok dengan surat Ar-Rum ayat 21 ya. Wa min ayati yang khalaqalakum. Insya Allah, Tad. Dan juga insya Allah cocok dengan fankihum atau balakum masna wasulasa waruba'a. Yap. Ya. Tetapi barangkali dalam pengertian yang lengkap, dan juga barangkali mungkin Tad, justru nanti di dalam materi ini saya membutuhkan juga nih diskusi dengan Ustadz, terutama kalau dalam keadaan sekarang itu kalau menurut saya ngelihat fenomena-fenomena di masyarakat kita yang dibutuhkan tuh Menteri Pemberdayaan Laki-laki Tad. Oh iya. Menteri Pemberdayaan Laki-laki. Betul Pak Munir, sepakat. Perempuannya sudah terlalu berjaya Pak, karena angka di pengadilan agama, angka dari Mahkamah Agung pengadilan agama, laki-laki yang digugat cerai oleh perempuan itu jumlahnya 4 kali dibandingkan laki-laki yang mentalak. Ya. Karena salah arah itu. Pengaruh utamaan gender harusnya laki-laki perempuan, tapi ini porsinya ke perempuan, Kang Asep. Saya pikir saya tidak akan menyalahkan tentang pengaruh utamaan gender, Pak. Tetapi kalau kita lihat dari argumen-argumen di pengadilan, menunjukkan bahwa para perempuan ini adalah sudah mengikuti sunnah Nabi. Memang laki-lakinya lemah. Laki-lakinya lemah, laki-lakinya tidak bertanggung jawab, laki-lakinya tidak mampu memberikan nafkah gitu ya. Padahal itu adalah kewajiban laki-laki. Jadi saya rasa memang gerakan untuk memberdayakan laki-laki lebih penting saat ini dibandingkan gerakan pemberdayaan perempuan. Iya, saya semangat laki-laki. Iya. Nanti digelontor dana itu buat laki-laki itu ya. Menterinya Kang Asep ya.
Menterinya Kang Asep ya. Staf ahli kalau Kang Asep itu. Tambahan, Kang Asep, kalau persoalan pernikahan itu pendidikan pranikah ini penting. Nanti mungkin dengan materi-materi ini bisa menjadi bekal untuk memasuki nikah yang membahagiakan. Insya Sakinah Allah, mawaddah Ustaz. warahmah Ini tadi. saya sudah bekerja dengan beberapa lembaga ormas ya, dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan Nahdlatul Wathon, kemudian dengan Syarikat Islam ya, itu pernah membuat materi-materi seperti itu, termasuk juga dengan teman-teman di yang sekarang kan itu dia menjadi badan otonom ya, teman-teman di apa itu yang namanya pelestarian perkawinan itu, Pak. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan membuat materi itu, dan barangkali kita juga bisa membuat program bersama bagaimana menyusun itu, karena memang materi-materi yang ada selama ini di Suscatin terlalu, kalau menurut saya adalah terlalu satu arah, Ustadz. Iya. Hal yang dibutuhkan di dalam pernikahan itu mengajak orang-orang yang akan menikah itu sudah belajar dialog sejak sebelum menikah, gitu. Bukan cuma diajarin doang. Gitu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tunggu nih nanti aktivitasnya Bapak. Ya. Oke, Jombang nih ya. Ya, lanjut Kang Asep. Saya kira ya. Silakan Kang Asep lanjut. Oke, baik, materi berikutnya. Jadi di insya Allah itu di bulan Oktober saya rasa. Ya, di bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini insya Allah, jadi kalau tadi adalah di September ya. Di bulan Oktober itu, 2-3 Oktober itu akan kita bahas tentang tema stress management. Tema stress management ini sudah saya sering kali bawakan. Ya. Jadi sudah saya sering kali bawakan sebagai pribadi, gitu. Bahkan ada beberapa kelas-kelas online. Kemudian ada di dalam bulan Ramadan kemarin, saya bersama dengan teman saya yang sudah meninggal dunia, gitu ya. Tapi meninggal dunianya bukan karena stress management ya, tetapi karena ya ajal saja sudah menjemput. Nah, itu juga kita menyelenggarakan stress management. Nah, stress management ini lebih begini barangkali. Kalau misalnya secara materi Anda bisa baca, tetapi paling tidak berangkat dari pengalaman-pengalaman saya di dalam beragam konteks ya. Konteks terbesar saya otomatis konteks dunia kerja. Konteks yang kedua otomatis konteks dunia komunitas. Konteks yang ketiga adalah dunia keluarga. Konteks keempat barulah konseling pribadi. Nah, dari 4 konteks itu kemudian saya ngelihat gitu tema-tema yang perlu kita sadari sebagai psikolog atau sebagai people helper ketika berkaitan dengan tema-tema stress management itu apa. Nah, otomatis di situ akan ada dibahas di dalam materi ini pertama tentang pengertian tentang stres. Apa itu stres, apa itu distress, apa itu eustress, apa itu job strain misalnya. Kemudian akan dibahas fenomena fisiologi dari stres. Di situ ada yang namanya misalnya GAS, General Adaptation Syndrome. Kemudian nanti akan dibahas 3 teori besar tentang stres. Nah, jadi kalau misalnya Anda membaca buku dengan judul Stress Management, alhamdulillah saya dalam masa pandemi itu membaca kurang lebih sekitar ada 3 buku babon lah ya, 3 buku babon mutakhir berbahasa Inggris dan sifatnya akademik gitu berkaitan dengan stress management. Jadi dari 3 buku itu yang mereka dengan penelitian itu ternyata ya bolak-balik di 3 buku itu cuma berbicara 3 teori utama dari stress management. Jadi ada teori stres yang pertama yang berkaitan dengan bahwa stres itu berkaitan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan yang dialami oleh seseorang. Nah, sehingga nantinya akan ada inventory tentang itu. Teori yang kedua berkaitan dengan stres. Stres adalah bagaimana
mindset Anda tentang stresor. Nah, di situ dalam bahasa lain digunakan istilah hardiness. Jadi apakah kita mempersepsi stresor itu sebagai tantangan atau sebagai ancaman? Wah, itu nanti menghasilkan dari teori ini menghasilkan bagaimana kita memikirkan mindset kita, bagaimana kita ngelihat mindset kita, bagaimana kita memilih aktivitas kita, bagaimana kita memilih tindakan kita. Jadi kira-kira ke sana. Tentunya saja bagi teman-teman psikolog yang belajar, otomatis pandangan kognitif di sini adalah dominan di dalam pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga, teori stres yang ketiga adalah teori stres yang namanya social support. Jadi dukungan sosial. Nah, itu kalau kita lihat di dalam masyarakat pandemi ini, maka kita sudah bisa memprediksi orang yang akan paling mengalami distress adalah orang yang tinggal di kota besar, kena PHK, jarang bergaul, ya, kemudian dia tidak mempunyai dukungan sosial. Tetapi akan berbeda gitu. Orang yang terkena PHK ini pulang kampung. Di kampung dia masih punya saudara, masih punya keluarga, masih punya kebun. Nah, di situ dia mengalami dukungan sosialnya luar biasa. Jadi walaupun sama-sama bangkrut, tetapi berbeda. Gitu. Jadi peluang dia untuk bisa resiliensi dari stres lebih tinggi. Nah, setelah teori-teori tentang stres itu nantinya akan dibahas juga gitu ya. Lebih mengacu ke stres pribadi. Nah, stres pribadi itu ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya emosi, ada yang sifatnya finansial, ada sifatnya kognitif. Nah, tentunya saja yang akan kita pelajari karena kita membekali para teman-teman profesional, otomatis adalah berarti ada kasus, ada how to, ada kasus, ada how to, gitulah ya. Ada caranya kira-kira gimana nih kalau misalnya temanya seperti ini. Nah, kemudian ada stres keluarga, stres pasangan dan keluarga, itu macam-macam itu juga. Stresornya macam-macam. Nah, how to handle stresor, nah, nanti ada. Kemudian nanti ada yang namanya stres kerja. Nah, stres kerja ini menjadi menarik karena kalau misalnya orang itu kan kita susah ngebedakan antara apakah saya orang yang sedang bekerja, apakah saya sebagai pimpinan rumah tangga atau apakah saya sebagai anak, kadang-kadang kan susah. Jadi stres yang datang dari rumah ke bawah-bawah gitu karena badan kita kan tetap satu di dalam stres kerja. Nah, stres kerja itu harus kayak gimana gitu ngatasinnya. Nah, selain stres itu juga ada yang namanya stres akibat bencana. Termasuk juga akibat COVID lah gitu ya. Nah, kenapa stres akibat bencana ini menjadi penting dipelajari oleh kita? Karena Indonesia itu adalah negeri yang bencana itu pasti. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Indonesia itu berada di dalam ring of fire, ya, di dalam lingkar api, di dalam daerah-daerah gunung berapi, gitu ya. Maka peluang kita untuk mengalami erupsi gunung meletus, kemudian banjir lahar, kemudian juga ada gempa adalah besar. Maka otomatis siapapun yang jadi people helper harus siap dengan tema-tema itu. Maka stres akibat bencana itu nanti perlu kita pelajari bedanya dengan trauma akibat bencana yang dinamakan dengan istilah gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder. Maka otomatis tema-tema itu akan kita pelajari juga. Nah, otomatis orang belajar tema-tema praktis biasanya yang dicari how to. Karena itu di dalam sesi yang paling akhir adalah teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan apa saja dalam rangka mengelola stres. Nah, dalam mengelola stres itu kalau di dalam perusahaan paling tidak berarti ada tiga yang diarah. Yang pertama adalah pribadi, yang kedua adalah kelompok atau grup yang disasar, yang ketiga adalah organisasi. Kalau di dalam perusahaan jadinya begitu. Nah, dari segi program pun ada yang sifatnya adalah bagaimana psikoedukasi supaya orang menjadi mempunyai pribadi tahan stres. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kalau stres itu sudah terjadi gitu ya, bagaimana saya kemudian
merilis stres itu. Kemudian pendekatan yang ketiga tentunya saja adalah bagaimana saya mengelola keseluruhan tema-tema stres. Nah, otomatis juga nanti akan kita bedakan juga antara stres dan burnout. Nah, gitu ya, karena banyak orang menyamakan padahal beda. Approach terhadap stres dan approach terhadap burnout sebenarnya beda juga. Nah, kemudian otomatis di situ ada beberapa teknik. Nah, teknik-teknik ini ada yang sifatnya mengelola fisik, ada yang mengelola pikiran, ada yang mengelola emosi, ada yang mengelola sosial, ada yang mengelola finansial, ada yang mengelola spiritual. Nah, tentunya saja karena itu cuma 8 kali 90 menit, maka materi adalah benar-benar adalah padat lah kalau saya ingin mengatakan. Karena kalau stress management ini saya ngajar di perguruan tinggi itu 16 kali pertemuan kali 3 kali 90 menit, bayangin aja itu. Nah, ini materi yang itu dipadatkan menjadi sekian. Nah, otomatis kan ini materinya ya diharapkan memang Anda muntah sih menurut saya. Muntah itu berarti Anda benar-benar memaksakan diri untuk belajar kan gitu ya. Nah, cuman supaya dalam rangka tidak muntah, maka akan ada penugasan-penugasan. Jadi materi, jadi Zoom meeting itulah, Zoom meeting lebih sekedar no aja, no. Nah, tapi how-nya nanti di dalam penugasan-penugasan yang lewat Telegram group itu. Kira-kira demikian. Nah, jadi teman-teman akan mendapatkan penugasan, mungkin karena materi ini mencakup banyak tema, akan ada diberi waktu 2 minggu lah untuk mengerjakan penugasan itu. Nah, penugasannya dikerjakan berarti mendapatkan sertifikat. Kira-kira demikian. Stress management 1 minggu, Kang. Permisi, Kang. Apa? 1 minggu. Wah, ini 1 minggu mereka akan... Karena maksimal untuk pengajuan SKP HIMSI itu 2 minggu. Oh ya, oke. Ya, jadi biarin. Kalau begitu kan kita kasih tahu. Kalau begitu kita tugas sudah kita kirimkan, begitu mereka udah bayar gitu kan, gitu ya. Jadi jauh-jauh sebelum workshop ada beberapa tugas yang sudah bisa dikerjakan. Nah, kira-kira demikian untuk stress management. Tema stress management ini kalau di dalam perkuliahan psikologi itu bagian kecil saja stress management itu dari materi yang namanya adalah gangguan sebenarnya, gangguan jiwa ya gitu ya. Jadi salah satu materi aja, submateri saja itu dari mata kuliah psikologi abnormal sebenarnya. Nah, cuman bayangin satu bagian aja banyak banget gitu ya. Nah, jadi insya Allah kira-kira demikian materi ini. Materi ini iklan, jadi nggak usah dipercaya, tetapi buktikan dengan hadir gitu ya. Nggak usah dipercayalah. Omongan saya itu bohong semuanya sebelum Anda buktikan dengan Anda hadir. Nah, materi-materi ini memang diperlukan kalau Anda sebagai psikolog, Anda sebagai ini ya. Jadi untuk melengkapi cakrawala Anda, oh nanti berarti kalau misalnya orangnya kayak gini, menurut saya bisa A, bisa B, bisa C. Kira-kira. Atau bisa gabungan AB, bisa gabungan BC, AC, atau gabungan ABC semuanya. Insya Allah nantinya bisa demikian. Nah, bagi teman-teman yang memang senang melakukan psikoedukasi, justru merangsang Anda, oh berarti kalau perusahaan meminta, saya akan mengambil satu segmen ini aja, tema ini saja, sehingga saya bisa kemas. Kira-kira demikian, teman-teman. Ya, jadi saya senang karena saya juga tidak tahu umur saya akan seberapa panjang. Jadi kalau misalnya materi ini juga kemudian dikembangkan oleh teman-teman, waduh, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semuanya kan. Iya, kalau saya kembalikan kepada Pak Munir lah. Pak Munir, iya. Perusahaan-perusahaan itu kalau di awal tahun biasanya panennya. Kalau ditanya tema ini kok favorit banget sih Kang Asep ya? Iya. Tema favorit banget, Pak. Apalagi di era pandemi, tema stress management itu tema favorit. Nah, cuman kitanya sendiri yang perlu perlu melihat celah aspek mana nih yang kayaknya perlu dicuatkan gitu ke atas gitu ya, sehingga membuat mereka tergugah gitu dan memang cocok dengan apa tema yang ada di dalam company itu. Demikian, Pak. Ya. Siap-siap Bapak Ibu semuanya. Dapat materi itu biasanya jobnya juga cepat hadir. Maka nanti cari tahu ke Kang Asep magnet rezekinya gimana tuh? Apakah ada di mana, dari yang mana? Magnet rezekinya sederhana saja, Pak.
yakini bahwa ketika Bapak sudah mempelajari sesuatu atau Ibu sudah mempelajari sesuatu, maka yang dipelajari itu menuntut diamalkan, gitu. Itu magnet rezekinya, keyakinan kayak gitu. Jadi saya berdoa pada waktu teman-teman mempelajari ini atau baru niat mempelajari ini saja sudah ada orang yang datang kepada Anda mulai dari ngeluh gitu ya tentang tema-tema ini kan gitu aja. Iya. Kalau di dalam jamur ada doa, ini dalam materi Kang Asep itu ada doa juga. Ada doa juga. Ada doa. Allah. Baik Kang Asep. Ditahan dulu kalau ada yang bertanya satu aja Bapak Ibu untuk ngulik gitu loh supaya dapat insight gitu sehingga semangatnya untuk mengikuti webinar Kang Asep, workshopnya bisa lebih kuat lagi. Semakin kuat semakin cepat rezekinya datang Kang Asep ya. Insya Allah. Kalau rezeki sebenarnya udah ada Pak Nu. Ya. Rezeki udah dijemput. Udah dijemput ya. Rezeki itu udah mengelilingi kita. Problemnya karena mata kita terbutakan aja sehingga nggak diambil-ambil tuh. Ya. Semoga terbuka di materi yang pertama growth-nya tadi itu. Silakan Bapak Ibu satu aja karena masih ada dua yang mau akan dijelaskan oleh Kang Asep. Ada tiga. Ada tiga lagi ya Mas Yan. Ya. Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang tanya, saya ada teman saya Bu Iva. Wah ini dokter di bidang bio, ya toh. Ini materi yang katanya perusahaan butuh gitu kan, Mbak ya, Iva. Tahun-tahun awal tuh biasanya saya sering dapat tuh 2-3 gitu perusahaan. Halo ya. Nah monggo ada komentar, ada apa yang harus difokuskan mungkin buat Kang Asep. Yang dititipkan apa ini Bu Iva gitu supaya Bina Insan Mandiri beda dengan yang lain gitu ya. Punya keunikan apa gitu keunikan apa ya, monggo. Iya. Kalau di dunia at work gitu ya, di dunia kerja mungkin sekarang trennya juga sama Kang ya. Semuanya juga sekarang mengalami krisis, mengalami banyak PHK. Kalaupun nanti masuk kerja juga sekarang nggak 100%. Betul. Ada rekrut memang Kang, tetapi rekrutnya pun ini untuk yang banyak diambil adalah di bawah UMK rata-rata. Tapi ini jadi pilihan gitu ya. Iya. Tentu saja nanti kembali lagi kepada masing-masing. Jadi mungkin sih kalau saya lebih kepada secara umum lebih ke healing ya. Menerima kondisi seperti ini karena beberapa juga sudah harus bekerja di rumah, baik itu usaha sendiri maupun bekerja karena ada tuntutan dari kantor, jadi mungkin dirumahkan dalam tanda kutip, tapi masih digaji sesuai dengan outputnya. Nah, yang jadi PR itu juga di beberapa karyawan, rumah ini seakan udah hilang hominya gitu, Kang. Betul. Jadi rumah itu jadi sekolah, rumah itu jadi tempat kerja, terus rumah juga jadi tempat wisata gitu ya. Ada yang namanya staycation. Rumah jadi tempat berantem, Bu. Nanti terakhir itu Kang pasti ke sana gitu ya. Terus terakhirnya karena semua berjibun jadi satu di satu tempat, ujung-ujungnya jadi saling sensitif satu sama lain. Nah, saya nggak tahu ini dari mana dulu. Kalau memakai pendekatan manajemen stres dan sebagainya, karena semua anggota keluarga juga ternyata stres. Ini dimulai dari mana dulu? Dari orang tua pun ternyata orang tuanya juga bermasalah, menuntut anak dan sebagainya. Mungkin begitu, Kang. Baik, Ibu. Terima kasih. Nanti bisa di-share juga lah, berangkat dari pengalaman-pengalaman konseling ya kepada beberapa komunitas di saat pandemi. Iya, tahun lalu saya kampanye sekolah ramah anak, sekarang rumah ramah anak dan anggota keluarga yang lain. Sebenarnya Pak Munir, rumah ramah anak dari dulu juga belum tercapai sih. Temanya diganti melulu, Pak. Temanya Pak Munir diganti melulu. Jadi memang kalau kita cermati, mohon maaf nih, dari dulu kan sebenarnya kita tidak terbiasa dengan kontak relasi emosional yang cukup lama. Kita nggak mempunyai keterampilan itu. Jadi pada waktu terjadi pandemi, sebenarnya yang terjadi adalah
orang dipaksa untuk berkomunikasi yang cukup intens, cukup lama. Dulu misalnya saja pada waktu di era belum pandemi, ibu dengan anak hanya kontak beberapa jam saja dalam kehidupan. Ayah dengan ibu kontak beberapa jam saja, beberapa menit saja bahkan. Gitu ya. Nah, ketika mereka dirumahkan gara-gara pandemi, maka setiap orang adalah akhirnya dipaksa oleh kehidupan tentunya saja untuk berkomunikasi yang relatif intens dengan jumlah waktu yang cukup panjang. Nah, jadi kalau menurut saya wajar gitu, kalau tertekan wajar. Gitu ya. Karena tadi ada beberapa keterampilan-keterampilan yang belum ada sebelumnya. Belum lagi ditambah lagi adalah dengan penguasaan teknologi gitu kan, pekerjaan melalui digital, belajar melalui digital. Belum lagi selama ini bahwa orang tua juga tidak pernah menjadi pembimbing anak untuk belajar dan sekarang dipaksa menjadi guru bagi anaknya karena guru dari sekolah cuma ngirimin WA saja. Dan WA-nya pun bukan penjelasan gitu, bukan video guru sedang menjelaskan, tetapi cuma tulisan, tolong baca LKS halaman sekian dan tolong kerjakan gitu ya. Sementara anaknya juga bingung akhirnya nanya ke orang tua. Jadi memang tema-tema stres seperti itu ada dan kita juga punya beberapa hasil penelitian tentang tema-tema itu. Baik, kita lanjut saja ke tema berikutnya karena sudah jam setengah 5 lebih, 16.36. 16.36 ya. Ada. Jadi di dalam tema berikutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya brief psikoterapi. Nah, kenapa brief psikoterapi ini kita bahas? Mungkin berangkatnya gini, pendekatan brief psikoterapi ini adalah sebuah pendekatan yang sebenarnya hot lah ya, mulai hot sekitar tahun 80-an. Itu dipicu oleh beberapa guru-guru saya seperti Virginia Satir, kemudian juga adalah di situ ada George Bateson, ada Milton Erickson, dan mereka adalah membuat semacam lembaga yang namanya Mental Research Institute. Nah, salah satu tugas dari Mental Research Institute ini adalah bagaimana melakukan perbaikan, bagaimana melakukan pengembangan, bagaimana membuat pendekatan-pendekatan psikoedukasi, pendekatan-pendekatan konseling, pendekatan-pendekatan psikoterapi itu lebih efektif dan lebih efisien. Nah, karena itu diawali mereka melakukan sebuah riset itu di tahun 80-an itu. Riset itu dilakukan kepada seluruh psikolog, psikoterapis, konselor, psikiater, people helper lah intinya. Nah, yang diteliti itu adalah dari seberapa sering Anda ketemu dengan konselor atau psikolog, sebenarnya Anda sendiri berapa kali pengen ketemunya, apa yang ditanyakan oleh psikolog, nah kira-kira seperti itu. Nah, berangkat dari penelitian-penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata konseling yang dilakukan selama itu menurut klien adalah jauh dari efektif, jauh dari efisien. Nah, setelah dianalisa lebih kepada approach yang digunakan oleh psikolog, konselor, people helper pada saat itu. Nah, jadi terlepas apapun, pendekatan-pendekatan psikologi dipengaruhi oleh pendekatan-pendekatan medis, pendekatan kedokteran. Nah, pendekatan medis itu otomatis sebab akibatnya pasti. Sesuatu yang sebab akibatnya pasti, maka bisa dirujuk ke belakang. A akan menghasilkan B, B akan menghasilkan C. C hasil dari apa? Dari B. B hasil dari apa? Dari A. Di dalam pendekatan medis bisa demikian. Tetapi dalam pendekatan-pendekatan psikologi, A bisa menghasilkan bukan hanya B. Bisa B1, B2, B3. B tidak hanya menghasilkan C. Bisa C1, C2, C3. Tapi B juga bisa dipengaruhi oleh A1, A2. Nah, sehingga di dalam pendekatan-pendekatan psikologi, kalau kita mau menggunakan pendekatan mencari akar masalah, maka peluangnya adalah belum pasti benar. Nah, dan yang kedua, ketika pendekatan medical model itu digunakan di dalam pendekatan-pendekatan psikologi,
yang lebih banyak adalah hasil dari interaksi, maka otomatis akan ada beberapa hambatan, ada beberapa kendala. Karena sesuatu sudah terjadi di masa lalu dan kita tidak memungkinkan. Kalau di dalam kedokteran, oh orang ini terjadi abses. Oh absesnya karena misalnya gula. Kadar gula di dalam darahnya tinggi. Oh kadar gulanya di dalam darah tinggi. Karena ini ya terlalu banyak enzim ini. Oh enzim ini karena produksi dari tubuh bagian tubuh ini tinggi. Oh produksi bagian tubuh ini tinggi karena dipicu oleh X. X-nya jelas. Berarti yang memicunya dikurangi. Akhirnya efeknya akan jadi efek berantai. Kalau di dalam pendekatan fisik clear betul itu. Tetapi kalau pendekatan itu akan digunakan di dalam pendekatan psikologi, nggak bisa. Karena ada sebagian faktor nggak bisa diutak-atik lagi. Jadi kalau Anda punya teori, anak ini ngaco karena misalnya orang tuanya cerai. Anda tidak bisa meminta orang yang bercerai itu untuk menikah lagi dan gara-gara mereka menikah lagi maka anak ini jadi benar. Kan nggak bisa. Sesuatu sudah jadi histori. Nah sehingga pendekatan kausalistik di dalam pendekatan psikologi itu adalah mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah kita tidak bisa mengotak-atik yang kita pandang sebagai penyebab. Nggak bisa lagi. Itu sudah terjadi. Itu adalah bagian dari histori. Nah, sehingga wajar kalau sejumlah psikolog mentok. Dia bisa menceritakan dinamika, tetapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa tidak bisa ngapa-ngapain? Karena tidak bisa ngotak-ngatik lagi masa lalu. Nggak bisa melakukan intervensi terhadap sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Itu yang ditemukan di Mental Research Institute. Gitu ya. Jadi, kenapa akhirnya yang namanya konseling menjadi bersesi-sesi, dan di dalam bersesi-sesi itu adalah konseling ini juga akhirnya tidak menggali apapun kecuali menjelaskan yang udah diketahui oleh klien. Gitu. Oh, kamu tuh begini karena begini-gini. Wah, saya udah tahu Pak kalau itu mah. Yang saya datang ke sini bukan mencari tahu tentang itu. Yang saya datang ke sini adalah saya tahu solusi. Nah, giliran solusi mentok. Gitu. Nah, jadi berangkat dari pendekatan itu, dari pengalaman-pengalaman itu, maka ada mereka nih kelompok-kelompok Mental Research Institute ini membuat semacam paradigma baru ya tentang konseling, tentang psikoterapi yang mereka menggunakan istilah brief psychotherapy. Nah, berarti ada perbedaan. Kalau dalam pendekatan lama adalah berorientasinya kepada masa lalu, di dalam pendekatan baru ini berorientasi kepada masa kini dan masa depan. Kalau pendekatan lama adalah memastikan sesuatu yang sudah tetap, ya, ngotak-ngatik yang udah nggak bisa diapa-apain. Kalau di dalam pendekatan baru adalah mengotak-atik sesuatu yang mungkin diubah. Kalau di dalam pendekatan lama mengotak-atik why, kenapa begini, kenapa begitu, sehingga dicari teori, sehingga dicari dinamika. Di dalam pendekatan baru orang nggak perlu dinamika seperti itu. Yang orang perlukan adalah cara, sehingga pendekatan pertanyaan yang penting adalah how. Di dalam pendekatan lama, konselor itu mendedel duel klien dengan hal-hal yang melemahkan klien. Jadinya kliennya juga males gitu ya. Makanya klien males datang ke psikolog karena yang diutak-utik adalah luka, kelemahan, ketidakberdayaan. Coba deh Pak Munir diajak ngomong sama saya tentang kelemahan-kelemahan Pak Munir. Kan benci, apalagi kalau sambil ngopi gitu kan. Kopi yang pahit makin terasa pahit itu. Iya. Izin menyampaikan Kang Asep, tapi kok 60 sesi konseling kok masih dipakai di Eropa, Kang Asep? Ya, karena tadi mereka nggak punya pilihan, Pak. Udah nggak punya pilihan, tetapi walaupun misalnya dipakai, tapi kan nggak laku, Pak. Nggak laku, gitu. Dia cuma satu klien dipelihara terus-menerus, gitu. Kalau bagi saya lebih baik satu klien selesai, tapi ngundang klien lain, kan gitu. Dan negara memberikan dalam bentuk asuransi itu. Jadi, nah, ya karena ya mereka karena memanfaatkan itu saja. Itu, ya, ya. Kalau andai kata misalnya kalau tidak ada asuransi harus bayar sendiri, nggak ada yang mau Pak. Ya. Nggak ada yang mau. Nah, apalagi di Indonesia. Apalagi di Indonesia. Nah dari pendekatan-pendekatan itu lahirlah kemudian ya paradigma baru yang namanya brief psychotherapy. Nah, sehingga di dalam brief psikoterapi itu sendiri adalah ada beberapa sikap yang perlu berubah juga dalam cara pandang terhadap klien. Nah, cara pandang terhadap kliennya otomatis kalau pendekatan lama itu cenderung fixed mindset, kalau pendekatan baru ini cenderung growth mindset lah. Kalau kita karena tadi udah membahas tema-tema itu.
Nah, kemudian yang kedua, berarti ada beberapa keterampilan juga yang perlu dimiliki oleh seorang konselor. Keterampilan dasar yang perlu dimiliki adalah ada beberapa keterampilan wicara. Keterampilan wicara yang penting itu apa? Normalizing misalnya saja. Bagaimana Anda berbicara kepada klien, memandang, menyatakan bahwa apa yang dialami oleh klien itu sesungguhnya adalah suatu yang normal bagi klien yang bersangkutan. Nah, itu ada keterampilan normalizing. Ada keterampilan nantinya adalah reframing. Bagaimana ketika klien ngeluh itu kita nggak usah nyari solusi dulu, tapi kita mengajak klien melihat dari frame yang berbeda, dari frame yang lebih memberdayakan. Nah, setelah itu adalah keterampilan membedakan antara komplain dan problem. What is complaining, what is problem nanti dibahas. Hingga nantinya adalah tugas psikolog adalah mengajak klien, begitu klien ngeluh, oke, kalau saya sih pakai beberapa latihan saja. Coba kamu ngeluh yang keluhan kedua, 1 menit, rasa di tubuh kamu gimana? Capek, Pak. Nah, itu complaining. Nanti coba kamu pikirin nih yang keluhan nomor 5, gimana? Nyaman-nyaman aja, Pak. Nah, apa bedanya keluhan nomor 2 dan nomor 5? Kalau nomor 2 nggak dalam kendali saya, Pak. Kalau nomor 5 dalam kendali saya, Pak. Nah, berarti mulai sekarang fokuslah kepada apa yang dalam kendali kamu. Nah, sehingga nantinya kan kita punya cara seperti itu misalnya. Nah, dari situ kemudian nanti ada beberapa keterampilan mengajukan pertanyaan. Questioning. Nah, keterampilan mengajukan pertanyaan ini selain pertanyaan jurnalistik 5W1H, pertanyaan indrawi, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori, pertanyaan psikologis, thinking, feeling, action, tendency, need. Ya, nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita kuasai, misalnya pertanyaan-pertanyaan kartesian, pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Pertanyaan kartesian itu sebenarnya adalah pertanyaan yang mengecek, ya, yang mengecek. Ketika klien itu datang kadang-kadang kan selalu menggunakan kalau. Nah, kadang-kadang psikolognya yang mikir. Nah, sekarang kalau kita mempunyai pertanyaan itu, kita bisa membuat klien yang mikir. Kalau saya cerai gimana, Pak? Nah, itu pertanyaannya sebenarnya jadi harus 4 kalau di dalam kartesian. Kalau cerai akan terjadi apa? Kalau cerai apa yang tidak akan terjadi? Kalau tetap apa yang akan terjadi? Kalau tetap apa yang akan tidak terjadi? Nah, sehingga itu akan cross. Ya, itu adalah pertanyaan kartesian. Nah, kemudian akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang diajarkan dari mulai pertanyaan yang mengarahkan kepada tujuan. Tadinya kan orang datang kepada kita dengan problem, tapi problemnya di ranking, kemudian mengarah kepada tujuan. Nah, pertanyaan mengarah kepada tujuan ini ada macam-macam pertanyaannya. Ada pertanyaan keajaiban, miracle question, ada pertanyaan video tape question, atau ada pertanyaan juga berkaitan dengan crystal ball question misalnya. Kemudian ada pertanyaan skala atau scaling question, ada pertanyaan exception, kemudian ada pertanyaan coping, kemudian juga ada pertanyaan if, ya. Nah, seluruh pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya intinya, kemudian juga ada pertanyaan tentang resources. Seluruh pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya adalah menggunakan paradigma baru. Jadi menggiring klien untuk berorientasi kepada masa kini dan masa depan dengan memanfaatkan seluruh resources yang sudah dia miliki berupa pengetahuan, keterampilan, keahlian, pengalaman-pengalaman berharga, prestasi-prestasi yang dia miliki, keberhasilan-keberhasilan dia untuk mencapai tujuan. Nah, setelah itu ada keterampilan lain, yaitu tasking, bagaimana memberikan penugasan kepada klien. Kemudian juga ada keterampilan lain setelah itu adalah maintenance, ya, bagaimana memelihara apa yang sudah dicapai di dalam sesi konseling. Nah, demikian kira-kira. Kemudian juga langkah berikutnya tentunya saja alur dari brief psikoterapi itu. Nah, ya. Nah, jadi kalau saya ngelihat begini, dari hal seperti ini, maka sebenarnya saya sendiri kalau mendapatkan klien online, ya, yang saya kirimkan pertama kali adalah pertanyaan-pertanyaan dari brief psikoterapi ini. Jadi saya punya daftar pertanyaan, saya kirim ke mereka untuk mereka jawab.
Jadi sesi konseling baru dimulai setelah dia menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya kirim via email itu. Nah, sehingga pada waktu pertemuan, sehingga bisa benar-benar brief. Jadi konseling cuma 1 kali bisa itu. Karena udah jelas gitu yang akan difokuskan apa. Jadi lebih baik katakanlah saya konseling ketemu orang yang sama 3 kali dengan tema yang berbeda, ketimbang saya ketemu 3 kali dengan tema yang sama belum kelar-kelar. Nah, di dalam pendekatan brief itu kira-kira demikian. Jadi apa yang diperlukan oleh psikolog, oleh konselor adalah memikirkan hal yang terbaik bagi klien, memikirkan pendekatan terbaik bagi klien, memikirkan pendekatan tercepat bagi klien, memberikan pendekatan terefisien bagi klien demi kesejahteraan klien. Nah, jadi di dalam pendekatan seberapa briefnya ya tadi, kalau saya menggunakan pendekatan A kayaknya butuh waktu sekian jam. Tapi kalau mau saya menggunakan pendekatan B kayaknya sudah cukup dan itu membutuhkan waktu cuma 20 menit. Maka saya akan milih 20 menit. Jadi di dalam pendekatan brief kira-kira demikian. Nah, insya Allah itu akan brief psikoterapi ini. Nah, brief psikoterapi ini ada beberapa tokoh ya. Jadi brief psikoterapi ini karena turunannya dari Virginia Satir, turunannya dari Milton Erickson ya. Nah itu ada muridnya Virginia Satir dan Milton Erickson, ada Kim Sobek ya, orang Korea, dan De Sazer ya, dan kemudian juga ada yang namanya William Hudson Hadley. Nah, saya pernah berguru kepada kedua orang ini gitu ya. Nah, jadi artinya pendekatan-pendekatan mereka akan saya padu lah dengan pengalaman-pengalaman praktis di Indonesia Raya ini. Nah, sehingga kita akan menggunakan pendekatan solution focus oriented brief psikoterapi. Kira-kira demikian. Oke, luar biasa. Ada 3 respon nih Kang Asep. Kurang berapa lagi Bu Sofi? Kurang 2, ya? empowering your inner self sama emotion focus terapi ya. Jadi terapi itu bisa digolongkan 2 jenis secara garis besar. Fokus problem terapi. Jadi problemnya itu fokus problem solution ya, fokus problem solution sama satunya emotion focus solution. Jadi yang mau diatasi problemnya atau emosinya gitu. Belum masuk lagi Kang Asep? Belum masuk. Ya kira-kira kalau pertanyaan dari Bu Gayu ini tentang karakter strength masuk kemana kira-kira Bu Sofi? Tadi sudah disinggung sama Kang Asep ya. Asep ya. Pendekatan growth mindset itu karakter strength. Di awal ya, nanti di awal itu akan di ini kan. Kalau dari Mbak Mira? Ya, ternyata banyak pertanyaan yang menimbulkan back question ya, Ayah. Seru banget kayaknya materinya nih. Bagaimana menghadapi klien yang dating namun justru meminta solusi? Datingnya apa, Mbak? Datang maksudnya Mbak Sofi. Salah ketik, maaf. Jadi kan kalau psikolog itu secara kode etik saya diajarkan oleh dosen ya, itu memang tidak ke solusi. Jadi kita bingung nih kalau pas praktek orang awam pasti mintanya solusi gitu. Sebenarnya kita diarahkan itu memberikan alternatif gitu Mbak Sofi. Jadi ya mungkin yang tadi saya dijelaskan sama Kang Asep sudah cukup membuka wawasan saya ya bagaimana cara menghadapinya gitu. Ada beberapa yang sudah dilakukan, padahal nggak tahu gitu ya kalau itu sudah dilakukan, dan ada juga beberapa yang memang baru tahu gitu. Jadi seru sih memang nih, kok pengen banget ikutan nih. Iya. Pantas diupayakan Mbak Mira. Ya, amin, amin. Makasih Mbak Sofi, Pak Munir. Ya. Belum masuk ya? Belum, kalau HP-nya online kok. Boleh sharing dong yang ikut couple marital sampai nulis bukunya sambil nunggu Kang Asep.
Mbak Meli. Ada di sini. Ya. Mbak Meli bisa testimoni? Iya Mbak, makasih Mbak Sofi untuk kesempatannya. Kayak seru tuh ya, karena kan saya juga pasangan muda nih. Jujur aja, walaupun saya gelarnya psikolog, tapi tetap aja butuh referensi gitu ya untuk praktek sendiri, untuk berbagi. Kadang suka ada yang curhat ya, konseling. Kebetulan saya juga buka praktek pribadi juga gitu. Jadi ya baca-baca buku ini bisa membantu juga nih Mbak Sofi, Pak Munir. Di mana prakteknya? Di kotanya? Di Kota Bekasi, Pak Munir. Bekasi, oh iya. Sering itu kita ada tanya Jawa Barat mana gitu di. Saya Jawa Barat. Ya. Udah Kang Asep udah masalahnya. Alhamdulillah. Iya, artinya Mbak Mir kalau di Bekasi gairah gitu orang untuk berkonsultasi ke ini terasa meningkat atau biasa-biasa saja gitu. Sebenarnya meningkat. Meningkat, Pak. Betul ya. Hampir seluruh. Hanya saja maunya offline, tidak mau offline. online. Mau ketemu. Maunya ketemu. Kalaupun dikasih online cuma sekali 2 kali ya wes udah gitu. Pengalaman kita di Surabaya, itu bisa berkali-kali online itu mulai menarik gitu. Mereka lebih biasa. enak. Iya. Karena sudah beberapa kali itu sudah terbiasa gitu. Ya online saja gitu. Dan itu bisa berdua sama pasangan untuk saling gantian. Iya. Itu udah mulai ada pergerakan ini ya, progresnya udah penyesuaian ya di masa pandemi ya, Mas Pak Munir ya. Maka di setiap wilayah kita lihat di layanan-layanan yang pro bono kayak pusat pembelajaran keluarga itu bisa dicek itu. Biasanya kalau tidak memerlukan pelayanan yang ekstra, biasanya mereka datang ke psikolog, datang ke layanan-layanan yang private gitu. Tapi memang harus ada ruang-ruang publik yang dimanfaatkan oleh masyarakat supaya kita tahu trennya. Oh ternyata sudah mulai begini nih kasusnya. Orang sudah mulai terbuka. Nah itu psikolog bisa membaca, memperhatikan kira-kira kompetensi apa yang diperlukan untuk bisa membantu pasangan. Karena kita semangatnya adalah pro marriage untuk visi dari pemerintah biasanya. Oke. Klien itu nggak biasa untuk online, tapi akhirnya harus kita paksa ya. Jadi klien saya itu juga gitu Mbak, minta offline gitu ya. Ini ada 3 yang saya paksa untuk online dan akhirnya mau gitu ya. Malah nge-zoom ya, video conference itu mewakili tatap muka, mewakili luring gitu ya, mewakili offline gitu ya. Karena sebenarnya kita lihat wajah juga, kita lihat gestur, kita lihat micro expression, kita lihat body language dia gitu ya. Jadi sebenarnya bisa disubstitusi gitu ya. Orang bilang kan nggak asik, nggak enak gitu ya. Tapi itu kan kita perlu lebih realistis ya. Lebih realistis itu kan penting ya untuk coping stress ya. Kalau dia nggak bisa toleran pada tadi ya, stresornya nggak bisa ketemu langsung atau cuma di depan laptop apa HP itu, toleransi rendah itu kan bikin tambah stres. Mending realistis aja. Kalau kitanya mungkin bisa realistis, tapi kalau kliennya tergantung orangnya. Ya. Tapi kita bisa influence Mbak tadi loh. Akhirnya kita bisa paksa. Gimana caranya Mbak? Yang ngomong. Kita ketemu Bu Sofi, Kang Asepnya enggak? Kang Asepnya di kontak pribadi enggak? Pernah saya sekali offline ya di Pizza Hut Surabaya gitu ya. Oke. Tapi itu sebelum gelombang 2. Tapi setelah gelombang 2 saya nggak mau. Tahun lalu juga pernah, setelah gelombang 1 pernah. Tapi setelah gelombang 2 ini saya nggak berani. Oke. Memang ada juga sih yang mau mintanya di pertemuan di restoran gitu ya Mbak ya. Karena ruangnya lebih terbuka, prokesnya kan juga ada. Kalau ke tempat praktek langsung,
itu memang ya itu ya mintanya di luar gitu. Ketemunya di Riches Factory atau ketemunya di kafe mana tempat kopi gitu. Itu ini ya Mbak ya, enggak apa-apa ya Mbak ya kayak gitu ya untuk dilakukan ya. Ya, idealnya nggak boleh, idealnya terbuka. Kalau tahu bahwa lagi ngomong sama itu kita dikenal sebagai psikolog, akan ada ini Kang Asep ini. Ya, rekan-rekan yang berbahagia, rekan-rekan pembelajar ya. Jadi kesempatan belajar ini memang worth it gitu ya, worth it banget gitu ya. Karena tadi ada beneficial, ada personal branding, lalu ada dampak finansial yang akan kita terima nanti ketika kita sudah lulus gitu. Ketika kita sudah lulus, lalu kita tampilkan branding kita ya, personal branding kita bahwa saya saya alumni atau saya telah lulus untuk mengikuti pelatihan bersertifikat gitu ya. Jadi bukan sertifikasi tapi pelatihan bersertifikat gitu ya. Untuk topik ini, untuk tema ini gitu ya, itu dan membantu banget gitu ya. Mbak Iva itu kan juga kemarin empowering inner self ya. Dari tampilan captionnya di Facebook itu langsung ada yang minta konseling gitu ya. Nah, yang sudah masuk batch 2 itu yang marital couple counselor and psychotherapist juga empowering your inner self gitu ya. Nah, 2 pelatihan online itu sudah dapat akreditasi dari IPK, Ikatan Psikologi Klinis, untuk mendapatkan SKP Satuan Kredit Profesi ya, sebesar 2,25 gitu ya. Kemudian HIMSI ya, HIMSI juga sudah keluar. SKP HIMSI lebih besar ya teman-teman, 4, itu. 4, untuk narasumber, kemudian untuk pesertanya 3,8 kalau nggak salah. Karena peserta itu 80% ya dari jumlah SKP narasumber. Nah, ini yang saya mau undang tadi itu ini Mbak Meli ya, karena Mbak Meli ikut pelatihan dan ikut nulis buku gitu ya. Jadi ada testimoni yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini sebenarnya memang tidak khusus psikolog teman-teman ya. Profesional helper itu juga berlatar belakang tidak harus psikologi. Coach Vivis ini teman baik saya, dia trainer NLP coach ya, dan juga muridnya Pak Adi Gunawan ya untuk hipnoterapi. Nah, itu contoh bahwa ilmu ini pun bisa dimiliki oleh non psikologi, tapi memang dia profesional helper. Gitu. Tapi ada juga ini ada tidak berlatar belakang profesional helper, tapi dia muridnya Kang Asep dari pelatihan apa ya, saya lupa. Nah, itu mau mempelajari gitu, mau mempelajari. Nah, mempelajari sebagai knowledge itu bisa. Dan itu kalau memang tidak kompeten atau tidak skillnya nggak memadai, itu memang tidak bisa kok, tidak bisa untuk praktek secara langsung ya. Nah, jadi memang perlu dilakukan exercise terus-menerus ya. Baik teman-teman, mohon maaf pertama atas ketidaknyamanan ini, kedua karena gangguan teknis, dan ketiga memang waktunya sangat terbatas ya. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Baik, kita lanjut aja saya rasa ya. Ya, siap. Tadi berarti ada 2 materi lagi. Saya rasa tadi Anda sudah beriklan lah ya. Jadi tema berikutnya adalah
tema berikutnya yang akan disampaikan itu adalah empowering your inner self ya. Jadi empowering your inner self ini saya rasa ini sudah batch keberapa Bu Sofi ya? Udah sering lah saya rasa tema ini. Kalau di YKMS baru 2, Kang. Oh, gitu kalau ya? di luaran sana banyak, tema ini banyak. Cuma kemarin itu Kang Asep memberi kekhasan ada 3 itu, adult, parent, sama child. Nah itu yang mungkin di narasumber lain atau di tempat lain itu belum terintegrasi. Baik. Jadi memang di dalam tema empowering your inner self ini sebenarnya ini ada tema-tema yang berkaitan dengan mungkin bagi teman-teman yang bertanya ini pendekatannya lebih ke mana? Ya mungkin aliran-aliran psikodinamik lah ya. Jadi ini cenderung pendekatannya memang lebih ke psikodinamik karena berkaitan dengan dunia tema-tema yang ada di dalam diri kita gitu ya. Jadi ini adalah lebih ke sana nantinya. Di dalam tema ini kenapa kita membicarakan tentang empowering your inner self, karena memang banyak permasalahan-permasalahan yang ditemukan di klien itu yang penyebabnya adalah hal-hal yang sifatnya unconscious atau sesuatu yang memang dialami, dihayati tapi tidak dimengerti dari mana nih datangnya misalnya fenomena-fenomena ini. Nah, di sisi lain juga memang ada, saya rasa bagi teman-teman psikolog, terutama psikolog klinis, tentunya saja belajarlah tentang borderline personality dan banyak tema-tema permasalahan-permasalahan yang sekarang itu muncul adalah di tema-tema itu. Makanya seringkali bingung juga ini kalau ketemu dengan orang kayak gini menterapinya menggunakan apa. Nah, di situ orang-orang yang seperti itu mengalami ada tema-tema yang ada kaitannya dengan inner self ini. Jadi ada inner self ini, ada tema-tema yang ada kaitannya dengan ketidakefektifan atau ketidaktepatan gitu ya di dalam inner self-nya gitu. Nah, bagaimana seseorang mengelola inner self atau bagaimana seseorang dikendalikan oleh inner self-nya itu nanti kita menggunakan istilah skema. Nah, sehingga skema itu ada yang adaptif dan ada skema yang maladaptif. Nah, sehingga para peserta juga mempelajari ada kurang lebih sekitar 25 mohon maaf 18 skema maladaptif itu disebabkan oleh tentunya saja terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar pada waktu kanak-kanak. Di antaranya misalnya kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan untuk ekspresi, kebutuhan mendapatkan pembatasan yang tepat, gitu ya. Nah, ketidak tercapaian kebutuhan-kebutuhan ini juga berkaitan nantinya dengan adanya dengan penelitian-penelitian mutakhir itu sekitar 5 tahun yang terakhir adalah ada yang penelitian adverse childhood experiences itu berkaitan juga dengan ACE itu. Nah, sehingga dari pengalaman-pengalaman traumatik pada waktu kanak-kanak itu memungkinkan orang bisa mengembangkan yang namanya skema maladaptif. Nah, ada seorang tokoh dia menulis buku Reinventing Your Life, namanya adalah tokoh ini juga yang membuat buku tentang sekarang itu menjadi terapi skema atau skema terapi ya. Jeffrey Young namanya. Nah, Jeffrey Young ini dia menulis buku Reinventing Your Life, itu buku itu cukup lama sekitar 10 tahun yang lalu. Dan di buku terbaru dia menuliskan tentang skema terapi. Jadi dulu dia menggunakan istilah life trap untuk maladaptif skema itu, tetapi sekarang dia menggunakan istilah maladaptif skema dan Anda selalu berusaha mendapatkan pengakuan dari orang, pakaianku gimana nih, oke nggak? Selama belum ada kata oke dari orang, kayaknya Anda nggak nyaman. Sebenarnya Anda termasuk orang yang kena maladaptif skema, salah satu maladaptif skema. Atau Anda misalnya di masyarakat adalah pengen kayaknya adalah berbagi terus, kalau nggak berbagi kayaknya nggak asik gitu ya. Kemudian Anda seakan-akan menjadi terjebak di dalam putaran-putaran seperti itu. Berarti Anda juga kena maladaptif skema. Nah, ada beberapa 18 maladaptif skema yang Anda perlu kenali. Kemudian juga ada beberapa modus nanti. Modus itu apa nanti? Modus itu adalah lebih ke apakah Anda menggunakan nanti critical parent, apakah Anda menggunakan demanding parent, apakah Anda menggunakan rebellious child gitu ya.
apakah Anda menggunakan angry child atau selama ini misalnya jarang di antara kita adalah menggunakan healthy adult dan nurturing parent. Nah, bagaimana kemudian kalau kita udah kenal bahwa ada orang yang mempunyai tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar pada waktu kanak-kanak, banyak luka batin pada waktu kanak-kanak, kemudian juga menunjukkan ada beberapa maladaptif skema. Nah, bagaimana nih melakukan terapi dan konseling terhadap orang-orang ini? Nah, di situ ada berbagai macam teknik yang akan dipelajari. Nah, teknik-teknik itu sudah campuran sebenarnya. Ada teknik dari hipnosis, ada teknik yang datangnya dari gestalt terapi, ada teknik yang datangnya dari psikodrama. Nah, jadi teknik-teknik itulah yang akan kita ajarkan. Nah, sehingga teman-teman yang mempunyai tema-tema berkaitan dengan tema klien yang dengan tema-tema itu jadi punya alur yang jelas gitu, bagaimana membantu klien yang seperti itu. Nah, demikian kira-kira materi yang akan disampaikan. Jadi di dalam materi ini otomatis ada Zoom meetingnya, kemudian juga ada penugasan-penugasan yang perlu dilakukan oleh Anda, dan Anda mendapatkan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu gitu ya. Nah, jadi kalau kita mencermati materi ini adalah materi yang kalau bagi saya ya, tema yang namanya empowering your inner self itu adalah sebenarnya sebuah keterampilan yang relatif tinggi gitu kalau kita bisa melakukan ini. Karena di situ adalah menggabungkan berbagai macam pendekatan konseling, berbagai macam pendekatan psikoterapi, berbagai macam approach di dalam menjadi konselor dan menjadi psikoterapi. Nah, jadi kalau Anda udah memahami inner self ini, Anda jadi tahu kalau Anda ngobrol dengan seseorang, Anda lagi bicara dengan inner self yang mana dari orang itu. Anda sedang berbicara dengan ego state yang mana dari orang yang bersangkutan. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang depresi, Anda tahu bahwa Anda tuh tidak sedang berbicara dengan satu orang sebenarnya. Tetapi Anda sedang berbicara dengan bagian-bagian dari orang-orang itu yang bisa jadi di antara bagian-bagiannya sendiri conflicting satu sama lain. Nah, kalau Anda memahami ini, maka pendekatan konseling Anda akan jadi berbeda. Jadi Anda tidak hanya akan berbicara dengan si Asep, tetapi Anda akan berbicara dengan bagian diri si Asep, bagian diri si Asep A, bagian dari si Asep B, bagian dari si Asep C. Nah, sehingga Anda menjadi nyadar gitu. Dengan demikian, pada dasarnya karena orang yang datang ketemu sama kita itu sebenarnya tidak seringkali utuh, tidak dirinya sebagai pengendali, tetapi dirinya dikendalikan oleh bagian-bagian diri yang sebenarnya tidak efektif atau maladaptif itu. Nah, kira-kira itu tema yang dibahas di dalam empowering your inner self. Nah, di situ ada yang namanya parent, adult, child. Jadi di situ ada kecenderungan dari bagian diri itu menjadi parent. Parent itu nanti ada beberapa parent yang sifatnya punitive parent, menghukum. Parent yang sifatnya demanding, nuntut. Ada parent yang sifatnya mengkritik. Tetapi juga ada parent yang sifatnya juga adalah nurturing. Nah, nantinya adalah bagaimana membangunkan atau menumbuhkan sisi nurturing parent, bagaimana menumbuhkan sisi yang sifatnya happy adult, bagaimana kemudian menumbuhkan sisi bagian diri yang namanya free child atau creative child atau spiritual child. Nah, dinamika itu yang akan kita explore, kita pelajari pada materi empowering your inner self. Ya. Itu insya Allah akan diselenggarakan tanggal 6-7 November 2021. Nah, karena ini waktunya singkat ya, jadi mohon dimaafkan juga ini karena di luar kendali saya. Kemudian pada 18-19 Desember kita akan masuk ke dalam materi terapi fokus emosi. Tokohnya adalah Leslie Greenberger. Ya. Tokohnya adalah Leslie Greenberger. Nah, dia ada sebuah buku besar dan saya pernah mengikuti workshop beliau. Nah, jadi perbedaan barangkali tentang terapi fokus emosi ini adalah dibandingkan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, kita akan lebih mengenal pertama, sebenarnya kalau kita bicara emosi itu apa sih? Emosi itu
Apa kaitannya emosi berkaitan dengan fisik? Apa kaitannya emosi dengan kognitif? Apa kaitannya emosi dengan fenomena fisiologis di tubuh? Apa kaitannya emosi dengan tadi ya, dengan kenyamanan dan ketidaknyamanan. Maka karena emosi itu adalah merupakan reaksi atas 3 aspek. Pertama reaksi kognitif, reaksi fisiologis, dan reaksi ekspresi atas situasi. Nah, maka ketika kita mempelajari yang dikatakan mengelola emosi itu berarti mengelola ketiga aspek itu. Nah, kemudian Leslie Greenberger saya rasa dibandingkan ahli-ahli lain yang membahas emosi, dia relatif lebih dalam ya. Karena di situ dia memperkenalkan ada 4 dimensi emosi. Nah, jadi ada yang emosi yang pertama adalah emosi yang genuine. Emosi yang kedua adalah emosi yang sebenarnya adalah tidak adaptif ya, karena merupakan emosi yang muncul dari pengalaman-pengalaman traumatik. Yang ketiga adalah emosi yang kalau dalam bahasa kita emosi yang galau, yang gelisah, galau, merana, gegana. Emosi gegana ini adalah emosi yang kalau ditanya kamu ngalamin emosi apa, nggak tahu nih. Ini ada keselnya, ada sedihnya, ada marahnya, ada kecewanya. Nah, emosi yang keempat adalah emosi instrumental. Emosi yang biasanya dilakukan pada waktu menjelang pileg, pilpres, pilkada, pilgub, gitu ya. Itu emosi-emosi yang dipakai oleh para politisi itu adalah emosi-emosi instrumental. Nah, di dalam keluarga itu bisa jadi seringkali yang kita seringkali mengalami pengalaman-pengalaman emosi. Nah, emosi yang jenis mana yang sebenarnya paling banyak kita alami? Nah, otomatis emosi yang sehat adalah emosi yang dimana orang emosi yang genuine, gitu. Ya, nah sayangnya kita dalam kehidupan seringkali dari pengalaman-pengalaman saya dengan klien, jarang klien itu mempunyai emosi genuine. Nah, seringkali mereka terjebak di antara emosi jenis kedua, emosi yang jenis ketiga, atau emosi jenis yang keempat. Nah, tentunya saja materi-materi ini pun ada kaitannya tuh dengan materi empowering inner self tadi, itu kalau mau dikait-kaitkan. Nah, dari situ nanti akan dipelajari bagaimana kita mengenal emosi, bagaimana kita mempelajari emosi, bagaimana kita kemudian membina emosi yang adaptif, bagaimana kita kemudian kalau misalnya ketemu dengan emosi yang nomor 2, gimana approach-nya, kalau ketemu emosi yang ketiga, gimana approach-nya, kalau ketemu emosi yang keempat, gimana approach-nya. Kemudian teknik-teknik apa ya supaya kita bisa mempengaruhi emosi, mempengaruhi diri kita sendiri sehingga kita bisa mengelola emosi-emosi itu dengan baik. Nah, kira-kira begitu. Nah, di masyarakat kita seringkali yang terjadi adalah terutama berkaitan dengan emosi marah, seakan-akan marah itu jelek, gitu ya. Nah, kalau kita bicara emosi itu dalam pengertian emosi yang genuine, marah itu persoalannya marah, sedih, bahagia, semua emosi itu netral. Berarti sangat tergantung. Jadi kalau kita bicara emosi, yang perlu kita lihat apakah situasi itu memang tepat gitu munculnya emosi itu. Nah, apakah misalnya kalau ada orang yang memuji saya dan saya kemudian ngomel. Nah, ngomel itu kan marah. Ngomel saya itu tepat enggak? Karena ada orang yang memuji gitu. Dan benar-benar orang itu pujiannya ikhlas misalnya. Nah, ketika saya misalnya jadi ngomel, berarti saya menjadi maladaptif gitu. Berarti emosi nomor 2. Ternyata setelah diselidiki, kenapa saya jadi maladaptif? Karena saya terjebak ke dalam sebuah skema. Karena saya pernah punya pengalaman traumatik dulu, misalnya saja dipuji sama orang, padahal orang itu apa-apanya menjerumuskan saya misalnya. Nah, berarti kalau saya ngomel pada waktu orang yang memuji ikhlas, berarti omelan saya itu sebenarnya bukan tidak here and now. Tetapi emosi yang muncul adalah dipicu oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, karena itu di dalam tema-tema terapi fokus emosi ini kita akan lebih menggeluti ketika di masyarakat Indonesia dari pengalaman saya ya berkaitan dengan klien-klien yang saya temui, memang paling cukup banyak di kita itu adalah emosi 2 dan emosi 3. Jadi kalau di ranking itu emosi 2, emosi yang dipicu oleh trauma, emosi 3, emosi di dalam emosi, di dalam emosi, di dalam emosi. Emosi yang keempat instrumental. Nah, misalnya istri yang ngomel-ngomel, suami
suami yang ngancem-ngancem pakai bermanja-manja, misalnya saja ya, anak yang kemudian juga pakai ngancem pakai bunuh diri, itu emosi instrumental, tapi juga enggak gitu dilakukan gitu ya. Nah, tema ini menjadi sangat penting karena Leslie Greenberger saya rasa di antara seluruh orang yang menulis tentang emosi, bukunya paling tebal, bahasannya paling luas, paling komprehensif, dan latihan-latihan di dalam bukunya juga banyak. Nah, tentunya saja di dalam workshop kita yang akan diselenggarakan bulan Desember, itu minggu ketiga Desember itu, paling tidak saya memetakan dan saya ambillah beberapa prinsip-prinsip penting dan beberapa teknik-teknik penting yang bisa kita eksplor di dalam masyarakat Indonesia. Kira-kira demikian. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin jawab. Kang, sangat menarik. Izin bertanya, apakah teman-teman tema-tema yang diusung oleh Kang Asep ada hubungannya dengan karakter strength? Yang seperti apa? Apakah hanya growth view? Dibantu ya Kang, dijelasin. Terima kasih, maaf. Jadi kalau kita bicara karakter strength ini kan berangkatnya kan dari tema psikologi positif ya. Tema psikologi positif. Saya tidak mau masuk ke dalam tema-tema itu karena juga jadinya istilahnya akhirnya juga Anda tidak mendapatkan hal yang baru gitu ya kalau saya masuk ke dalam tema itu. Jadi saya akan fokus saja kepada tema yang akan saya bawakan ya, alamiahnya sesuai dengan asal usulnya seperti apa gitu ya. Nah, nantinya bahwa ketika Anda menyimak itu, oh ini kayaknya bisa jadi karakter strength, itu silahkan sajalah Anda yang mengolahnya. Karena kalau misalnya kita membuat kayak gitu, seakan-akan saya harus memaksakan sebuah teori dilihat dengan kacamata teori karakter strength gitu. Jadi biarkan saja teori karakter strength yang punya teori karakter strength tetap fokus dengan karakter strength-nya. Saya akan fokus saja dengan materi-materi ini sesuai dengan si penemunya gitu ya, sehingga kita bisa menemukan ragam cara pendekatan, ragam cara berpikir, ragam temuan yang semuanya bisa memperkaya diri kita. Demikian atas pertanyaan dari Ibu Gayu Zulaikha. Silakan kalau ada pertanyaan lain, Pak Fatul Munir, yang saya tidak sempat baca chatnya nih karena ada gangguan listrik nih tadi. Silakan. Kalau konseling di tempat umum gimana, Kang? Tadi sempat ngobrol itu sama Mbak Mira. Baik, jadi Bu Mira sebenarnya konseling itu kalau di dalam pendekatan, jadi gini, definisinya tuh definisi, jadi gini, kerahasiaan tuh definisinya kerahasiaan menurut siapa? Saya konseling bisa di mana-mana tuh. Jadi saya tanya sama dia, Pak Asep, saya nggak punya waktu, saya cuma bisa ketemu di kafe. Saya tanya, kafe itu tempat publik, Pak, banyak orang yang bisa ngelihat Anda, banyak ini. Nggak ada masalah bagi saya. Ya, nggak ada masalah bagi saya. Toh biasa orang curhat di depan banyak orang segala macam, dan lagi pula siapa saya. Nah, berarti di dalam tema-tema seperti itu, orang yang bersangkutan tidak begitu memandang penting kerahasiaan. Nah, berarti tugas kita adalah inform consent seperti yang disampaikan oleh Pak Munir tadi. Menyampaikan bahwa saya ini tujuannya dalam rangka melindungi Anda, kerahasiaan dan segala macam. Bagi dia nggak penting, saya nyamannya di kafe. Nah, jadi dengan demikian maka ya saya belajar dari beberapa guru di Amerika ya. Guru-guru psikoterapi saya di Amerika itu menganggap begini, yang namanya tempat yang nyaman itu tempat nyaman menurut versinya klien. Saya punya klien, dia kiai, nyamannya dia adalah kalau misalnya saya ngasih konseling sambil dia ngajarin ngaji, coba bayangin. Jadi dia lagi ngajarin ngaji gitu, ada orang yang ketemu sama dia, saya konseling dia di situ, coba. Nah, bagi dia itu resiko yang kayak tadi udah nggak ada masalah gitu. Nah, jadi otomatis tentunya saja ini yang berkaitan di Indonesia, saya rasa itu berkaitan dengan kode dewan etik saja gitu ya. Maka penting sekali inform consent itu. Ada klien misalnya saja dia orang pasar. Orang pasar nih dari pasar induk. Kang Asep tahu kan pasar induk X? Tahu. Kang Asep kapan melewati daerah situ? Oh, tanggal sekian. Mampir ya Kang. Nah, di situ orang konsultasi langsung.
Nah, konsultasinya ya berarti di situ ada namanya pasar induk ya, di situ banyak buah-buahan, segala macam. Mungkin nggak nyaman sama kita, tapi nyaman bagi klien. Jadi nyamannya itu menurut siapa gitu. Ya, jadi kembali kepada klien selama itu ada apa namanya, bahwa kita memikirkan adalah hal yang terbaik, tapi terbaik itu menurut klien, bukan terbaik menurut Anda. Nah, jadi dengan demikian pastikan kepada klien bahwa klien tahu itu, bahwa klien ambil resiko itu, dan kalau perlu Anda membuat tertulis gitu di dalam tema-tema itu. Demikian. Jadi apa bedanya gitu? Misalnya saja saya lagi buka kelasnya di dalam ruangan hotel, penyelenggaranya Bu Sofi dan Pak Munir. Kemudian ada orang yang ngeluh, salah satu peserta, kan dia berarti udah ngambil resiko itu. Apa bedanya gitu? Dan di dalam tema-tema itu saya nggak perlu sebenarnya, kalau misalnya di situ sudah ada rekaman, saya nggak perlu meminta izin kepada dia. Karena dari awal saya sudah mengatakan bahwa semua kejadian ini direkam gitu kan gitu. Ya, dan saya tidak akan meminta izin kepada Anda. Jadi kalau misalnya saya menyelenggarakan kegiatan workshop saya pasti direkam. Kalau Anda tidak bersedia dengan itu, Anda nggak perlu ngikutin workshop saya. Bisa saja saya membuat demikian. Nah, jadi ketika ada orang yang curhat, apakah saya perlu layani atau tidak? Kalau saya melayani aja. Kenapa? Dia berarti udah sadar diri pada waktu dia curhat itu, dia berarti didengar orang lain, dia disimak orang lain, dia diperhatikan orang lain. Nah, kira-kira demikian. Nah, jadi ada sebuah resiko yang ditanggung oleh orang yang bersangkutan. Nah, jadi yang berikutnya tadi ada pertanyaan dari Bu Mira, saya rasa cukup bagus juga. Terus gimana orangnya nggak mau berubah? Loh, salah satu tugas dari Anda sebagai konselor bukan memaksa orang untuk berubah. Gitu. Bukan. Konselor itu tugas pertama jadi konselor cuman pakai telinga. Punten Kang Asep, saya nggak nanya itu, Kang. Enggak, tadi ada pertanyaan yang ada kaitannya dengan itu. Saya tadi ada dengar dialog. Dengar dialog. Dialog kan tadi misalnya gimana dong? Apakah kalau ada klien yang minta solusi gitu loh? Oh iya, kan tadi gitu. Nah, kalau ada yang solusi tapi orangnya kan nggak mau gitu kan. Nah, jadi tantangan yang pertama adalah sebenarnya Anda harus tahu dulu tipikal klien. Ada klien itu yang datang cuman sekedar ngeluh, Bu Mira. Ngeluh aja, dia nggak mau berubah. Dan kalau Ibu kasih tugas juga dia nggak akan kerjakan gitu. Nggak akan dikerjakan gitu. Nah, kepada tipikal klien-klien seperti itu, maka berarti batasan kita tertinggi cuma nyimak. Bukan melakukan perubahan perilaku. Bukan Anda nyariin solusi juga. Karena nyari solusi juga orangnya nggak mau berubah juga. Nah, klien yang kedua adalah klien tipe rujukan. Dia datang ke kita karena dirujuk oleh orang lain ya. Nah, klien tipikal kedua ini peluangnya untuk menolak, rejecting terhadap Anda besar. Karena dia nggak suka dengan orang yang merujukan kepada Anda. Gitu. Sehingga Anda cuma ketepaan saja. Nah, di dalam pendekatan kedua berarti Anda penekanannya bukan mencari solusi dulu, penekanannya adalah mendapatkan penerimaan dari orang yang bersangkutan. Kalau orang itu sudah bisa diterima, barulah dialog-dialog Anda bisa masuk, barulah kemudian ajakan-ajakan perubahan bisa dilakukan. Nah, klien yang ketiga adalah klien yang benar-benar pengen berubah. Nah, klien yang pengen benar-benar berubah ini klien yang tipikal customer kalau saya menggunakan istilahnya. Customer itu benar-benar dia datang, punya tujuan yang jelas, punya agenda perubahan yang jelas, siap menerima dialog, siap berdiskusi, siap melakukan rencana dan rancangan tindakan. Nah, klien-klien seperti itu dari pengalaman saya lulus tahun 93 ya. Sekarang adalah 2021. Nah, berarti 28 tahun saya sebagai psikolog, statistiknya kira-kira begini. Klien tipikal pertama itu 55%. Jadi senjata saya cuma telinga, otak nggak pernah dipakai. Percuma, otak dipakai untuk bikin solusi kepada orang yang tukang ngeluh. Nah, kemudian adalah sekitar 15% itu adalah rujukan. Dia datang ke saya bukan karena keinginan sendiri. Wah, itu siap-siap disiram kopi, siap-siap dilemparin kertas rujukan gitu di tema-tema itu. Nah, jadi yang benar-benar pengen berubah klien cuma 30%.
Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu dari pengalaman saya, berarti otak baru dipakai benar-benar hanyalah untuk yang 30% itu. Kira-kira begitu. Nah, jadi ujung-ujungnya yang namanya kegiatan konseling adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk dia mau berubah sesuai dengan resources yang dia miliki. Nah, jadi namanya mempengaruhi berarti perlu ada yang namanya pendekatan, perlu ada perkenalan, perlu ada keakraban, perlu menggunakan sudut pandang dia, perlu menggiring dia dari paradigma yang dia miliki. Nah, saya rasa itu keterampilan dasar lah, gitu ya, yang perlu dimiliki pada waktu ini. Ini saya ini ada pertanyaan dari Bu Sonia. Pak Asep izin bertanya, apakah semua orang pernah mengalami krisis identitas diri? Lalu proses penyembuhan apakah termasuk proses dalam identity achievement? Krisis identitas ya pasti dialami ya orang-orang. Kalau kita belajar psikologi perkembangan, orang pasti akan melewati tahapan itu. Problemnya adalah ada orang yang berlama-lama di dalam tahapan itu, ada orang yang cepat melewati tahapan itu. Nah, saya rasa begitu. Jadi kalau misalnya Anda mau mempelajari tentang tema ini, Anda bisa baca di dalam buku psikologi perkembangan lah ya. Itu ada khusus membicarakan tentang tema-tema identity. Demikian, saya rasa sekarang sudah 17. Sudah. Jawa Timur sudah masuk maghrib. Cukup ya Bu Sofi ya. Terima kasih Kang Asep, Bapak Ibu semuanya. Karena waktu ya, nanti kalau ingin mendapat gambaran lebih jauh bisa kontak-kontak Bu Sofi atau langsung ke Kang Asep. Terima kasih Kang Asep. Saya pikir 6 workshop untuk membekali Bapak Ibu untuk mengembangkan diri sebagai profesional, membantu orang lain untuk diri sendiri maupun masyarakat itu sangat sudah lengkap sekali saya kira ya. Nah, cek Bapak Ibu sampai di sini semoga bisa dipahami gambaran yang disampaikan secara singkat tadi dan padat. Tadi sudah banyak yang buat keputusan ikut Kang Asep. Nah, Bapak Ibu, oke, terima kasih. Saya nggak buka pertanyaan. Saya cukup. Terima kasih Kang Asep sudah memberikan gambaran. Semoga memudahkan kita nanti ikut mengikuti para rangkaian workshop yang akan dijalankan sampai 6-nya ya di tahun ini.